나랑 잘래? 짱이야말로 해고야. 내 인생에서 완전히. 너 왜 전화 안 받아? Ya, drama kali ini bercerita tentang dua insan yang saling mencinta. Tapi karena masalah yang rumit, mereka pun harus berpisah, berusaha mengubah diri masing-masing untuk menjadi versi terbaik. Namun, setelah semuanya tercapai dan mereka berharap untuk balikan, orang ketiga dan keempat serta masalah di masa lalu kembali muncul, membuat mereka lagi-lagi harus merasakan sakit yang sama seperti saat berpisah dulu. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Ya, di desa Hana, 5 bocah sering dibully membentuk sebuah geng. Ada Yonsu, Udin, Bejo, Wati, dan pimpinan barbarnya bernama Ji Ganghe. Tapi karena Ganghe blasteran dan ibunya sering bermasalah, ia pun dikucilkan di desa tersebut. Apalagi dia tinggalnya di motel California milik bapaknya, di mana sebuah motel dipandang negatif bagi warga desa. Nah, pria bernama Ji Chunpil inilah bapak si Ganghe, mengajak Yongsu bertemu, membahas tentang Ganghe. Ya, Ganghe yang sudah muak tinggal di desa itu dan hubungan dengan bapaknya yang kurang baik, ingin merantau ke Seoul. Jadi, Chunpil menitip sejumlah uang agar Yonsu memberikannya kepada Ganghe. Gak berapa lama, Udin Bejo nelpon menyuruh Yonsu segera ke warnet membantu akibat mereka kalah game online. Tapi baru mau ke sana, Ganghe malah nelpon menyuruhnya segera ke motelnya. Toh ini malam terakhir ia di desa itu. Alhasil, Yonsu pun segera ke sana, bingung mengapa tempat itu gelap gulita, dan Ganghe menjelaskan kalau bapaknya belum bayar listrik, bahkan motel itu akan segera dilelang. Kesal karena bapaknya bela-belain memberikan boneka impor dari Jerman, padahal lagi kesulitan. Tapi tujuannya mengajak Yonsu bertemu adalah 나랑 잘래? lah, sebagai pria baik-baik dan cinta kepada Ganghe, Yonsu jelas menolak dong. Tapi Ganghe malah maksa menjelaskan daripada Yonsu melakukan itu pertama kali dengan wanita lain, mending dengannya saja yang benar-benar Yonsu cinta. Jadinya Yonsu pun pasrah, di mana Ganghe berkata agar Yonsu gak menurunkan berat badannya dan melepas kacamatanya ketika nanti mereka berpisah. Berjam-jam kemudian, Ganghe menyiapkan barang-barangnya dan Yonsu pun memberikan titipan Chunpil tadi. Membuat Ganghe tertawa, rupanya sang ayah tahu kalau mereka akan gituan. Tapi itu gak penting karena Ganghe harus segera berangkat, membuat Yonsu terus diam meskipun mengantar Ganghe ke stasiun. Hingga akhirnya saat bus datang, Yonsu pun bertanya. Ya, Ganghe punya anak kucing yang harus diberi nama. Tapi Ganghe menyerahkan semuanya kepada Yonsu, termasuk botol soda dengan gambar rumah itu. Membuat Yonsu seketika nangis mengejar Ganghe. Tapi mau diapa, mereka pun harus berpisah di malam tahun baru itu. 10 tahun kemudian, Yonsu kini menjadi dokter hewan di desa itu. Bahkan tampilannya pun seganteng Mimin. Di mana ia sibuk membantu peternak di sana, gak peduli dengan bayaran. Berbeda dengan Ganghe yang masih saja kerja jadi tukang serabutan di sebuah proyek akibat belum sarjana. Suatu hari, Ganghe yang biasanya merapikan barang-barang di sana malah diganggu mandor proyek yang sok perhatian, sehingga jadinya ia pun dipecat. Tapi itulah yang ditunggunya. Yang penting gajinya dibayarkan segera. Nah, wanita bernama Jonggu yang kebetulan baru datang di sana segera mengejarnya. Namun Ganghe malah merapikan celana Jonggu, takutnya kepleset di area proyek. Dan karena mengira Jonggu pegawai baru, ia pun memintanya hati-hati. Selain upah kerja kadang diakalin mandor, alat-alat yang dipakai juga sudah tua dan rawan keropos. Selain itu, Jonggu juga nggak perlu mengumpulkan besi tua jika disuruh, karena mandor itu selalu diam-diam menjualnya. Tapi 현장 책임자로 새로운 황정구라고 합니다. ya, Jonggu ternyata sudah mencari tahu tentang Ganghe, memperkenalkan dirinya yang ternyata seorang manajer proyek, menawari Ganghe untuk kerja sebagai desain interior di kantor. Berterima kasih karena Ganghe sudah membocorkan kebobrokan di proyek tersebut.
Singkatnya, setelah lama mikir, Gang Hee pun datang ke perusahaan konsultan bernama Moment itu. Namun si sekretaris malah memandangnya sinis, apalagi tahu kalau Gang Hee belum sarjana. Hal itu jelas membuatnya kesel, teringat alasan ia berjuang selama ini. Jadi, sejak bocah hingga SMA, ia selalu menghabiskan harinya bersama Yonsu, curhat tentang keresahannya yang tinggal di motel itu. Kadang ada yang selingkuh, ada juga yang berkelahi, sampai-sampai warga di sana menuduh Gang Hee sebagai gadis gak benar. Tapi, 그냥 아는 거지. 난 항상 너만 보니까. ya selain teman gengnya yang lain, hanya Yonsu lah yang setia dan selalu memberinya semangat. Makanya sekarang ia gak boleh nyerah, langsung mengubah dandanannya menjadi lebih barbar. Menerobos masuk, gak peduli dengan sekretaris gak jelas ini. Dengan begitu, ia pun dapat bertemu Jonggu yang senang dengan cara Gang Hee menemuinya. Masalahnya, jabatan Jonggu baru saja diturunkan akibat pengaruh orang dalam, sehingga Jonggu hanya bisa merekomendasikan Gang Hee kepada manajer bernama Mok yang jelas sangat terkejut melihat portofolio Gang Hee. Hanya saja ia nggak bisa menerima Gang Hee akibat posisi itu baru saja diisi ponakan direktur yang lulusan New York. Tapi Jonggu nggak nyerah, membujuknya untuk memasukkan Gang Hee dulu sebagai anak magang biar si Mok bisa menilainya. Hal itu membuat Gang Hee terharu berterima kasih kepada Jonggu. Singkatnya, di hari libur, Yonsu selalu menyempatkan dirinya ke Seoul mencari Gang Hee, ditemani si Udin yang kerja sebagai pialang saham di Seoul. Sementara Gang Hee menjalani harinya sebagai anak magang yang pastinya dianggap remeh yang lain. Tapi Jonggu selalu melindunginya. Bahkan saat ada proyek, Jonggu memaksa si Mok mengajak Gang Hee. Nah, meskipun kesal, si Mok gak bisa apa-apa menemui klien bernama Gumsok yang ingin merenovasi rumah untuk dihadiahkan kepada sahabat sekaligus mantannya yang pengen nikah. Dan karena sibuk, Gumsok menyerahkan semuanya kepada si Mok. Namun, 실제로 여기서 신혼부부를 만나야죠. 그분들이 어떤 집을 원하는지, 어떤 jelas dong si Mok kesel. Toh ia lagi banyak urusan, tapi Gumsok setuju. Meminta Gang Hee tinggal aja, menunggu yang punya rumah datang. Membuat si Mok terpaksa membiarkan Gang Hee di sana. Nah, sambil menunggu, Gumsok mengajak Gang Hee beli kopi. Tapi masalahnya, Yonsu ada di sana, bengong memandangi Gang Hee bersama pria lain. Baru nyadar setelah Gang Hee pergi, segera mengejarnya, namun Gang Hee sudah menghilang. Nah, yang punya rumah bernama Esther pun datang bersama si Victor tunangannya. Dan meskipun mantan, Gumsok gak peduli karena memang gak cinta kepada Esther. Toh mereka pacaran dulu karena orang tua mereka dekat. Setelahnya, Esther pun menjelaskan ke Gang Hee kalau ia ingin rumahnya dibuat ceria dan menyenangkan karena sudah bosan dengan keluarganya yang kaku. Pengen punya ruangan di mana ia bisa baca komik sepuasnya serta mengajak teman main game tanpa peduli ruang sekitar. Ya, setelah berdiskusi cukup lama, Gang Hee pun menggambarkan interior yang diinginkan Esther. Membuat Esther senang, baru pertama merasakan kalau konsultasi interior itu seasik ini. Nah, Gang Hee pun menjalani hari-harinya mendesain rumah tersebut. Bahkan harus begadang demi pembuktian kepada cita-cita dan impiannya. Namun, setelah selesai, si Mok malah menganggap desainnya terlalu kekanak-kanakan dan gak cocok dengan perusahaan mereka yang elegan. Menyuruh ponakan direktur untuk mengambil alih, bahkan memecat Gang Hee. Padahal Jonggu yang melihat desain itu sangat takjub, menilainya sebagai desain yang unik dengan kolaborasi warna yang sangat hangat. Tapi si paling tahu ini gak peduli, di mana mereka pun akhirnya berdebat. Dan Gang Hee yang kebetulan ingin pamitan kepada Jonggu mendengar celotehan si bangke yang meledek desainnya, bahkan personalnya yang kampungan. Membuat jiwa barbarnya akhirnya bangkit, langsung mengambil desainnya. 짱이야말로 해고예요. 내 인생에서 완전히 Nah, meskipun puas, ia jelas sangat sedih. Apalagi karena itu, ia harus melupakan sejenak impiannya dan memulai dari awal lagi. Tapi salju yang turun lagi-lagi mengingatkannya akan kenangannya bersama Yonsu yang sejak bocah sudah menyatakan cinta kepadanya. Ya, salju adalah momen bahagia bagi mereka berdua, di mana Yonsu juga menikmatinya di atap motel California. Namun si Bejo tiba-tiba datang. 너 왜 전화 안 받아? Ya, kakek Yonsu dan Gang Hee gak kuat lagi bernafas, sehingga Yonsu bergegas ke sana bersama Chunpil menatap sang kakek untuk terakhir kalinya.
Besoknya sang kakek pun dimakamkan, di mana Udin, Bejo, dan Wati agak kesal akibat Gang He belum juga datang. Tapi bagaimana mau datang kalau warga di sana selalu ngegibahin Gang He yang tidak-tidak karena sudah hidup bebas di Seoul. Namun gak berapa lama yang bersangkutan datang sehingga semuanya keluar. Yah, itu tampilan ibu Gang He dulu yang dibenci warga di sana. Tapi Yeonsu yang gak peduli semua itu langsung memeluknya, membuat Gang He terkejut melihat perubahan orang yang dicintainya. Nah, Gang He pun masuk memberi penghormatan terakhir buat sang kakek. Namun tiba-tiba ibu Yeonsu bernama Soji baru datang dari liburan, tapi malah kesandung. Dan suami barunya Yamokondo ini nyantai aja di belakang. Chunpil sendiri tersenyum menyapa putrinya, tapi Gang He dengan wajah juteknya pamit pergi. Lagian Gang He sudah gak betah di sana akibat orang-orang ngegibahin dirinya. Karena itu Yeonsu segera menahannya, memintanya masuk makan. Tapi Gang He malah salfok dengan Yeonsu yang berubah drastis, dan itu membuatnya makin cinta. Alhasil karena Wati yang meminta, Gang He pun terpaksa masuk. Tapi musuh geng mereka bernama Hanyol yang duduk dekat sana mulai berulah, meledek mereka, bahkan Gang He yang pasti akan ke motel gituan. Membuat Gang He teringat masa lalu ketika Bejo selalu dibully oleh Hanyol. Mereka gak ada yang berani hingga akhirnya Gang He yang turun tangan. Yah, dalam hal berkelahi gak ada yang berani melawan Gang He, tapi Hanyol dan komplotannya melawan dengan meledek. Jadinya Gang He mengutuknya, entah imajinasi atau beneran si Hanyol tersambar petir. Dan sekarang ia gak mungkin membiarkan Hanyol meledeknya. Langsung duduk di hadapannya, memberikan kartu namanya yang kini jadi desain interior di perusahaan besar. Jelas dong Hanyol gak mau kalah, menuduh Gang He meraih semua itu dengan jual diri. Tapi Gang He gak mau kalah mengungkit masa lalu Hanyol yang menghamili wanita di bar. Tapi pastinya Gang He membalas lebih sadis, dan itu membuat si Hanyol marah, langsung melempar botol. Untung Yeonsu dengan sigap melindunginya. Bahkan ketika Hanyol ingin memukul, Yeonsu lebih dulu menonjoknya, dan itu membuat semuanya terkejut, utamanya Gang He, karena baru pertama kali melihat Yeonsu semarah itu. Nah, biar aman, Bejo mengantar Gang He pulang, sedangkan Yeonsu malah dinasehatin emaknya agar tidak dekat dengan Gang He. Yah, sejak dulu si Soji benci kepada Gang He, tapi Yeonsu gak peduli. Namun gak berapa lama, polisi datang akibat si Hanyol ngelapor polisi. Beruntung ayah Gang He membujuk keluarga Hanyol sehingga Yeonsu pun bebas dari pidana. Besoknya dering telepon membangunkan Gang He, dan itu adalah Gumsok yang setuju dengan desain tersebut. Membuat Gang He bingung dari mana Gumsok tahu desainnya. Tapi ya, ia baru teringat dong kejadian setelah dipecat. Ia yang mabok mengajak Gumsok bertemu untuk menunjukkan desainnya. Tapi masalahnya ia ketawa gak jelas, membuatnya sangat malu. Berharap itu mimpi. Tapi karena itulah situasi berubah, di mana Jonggu memanggilnya datang ke kantor, membujuknya untuk kembali. Jadi sebelumnya saat rapat bersama Gumsok dan Esther, Simok dengan bangganya menunjukkan desain ponakan direkturnya. Tapi Gumsok langsung menolak. Pokoknya ia hanya ingin desain dari Gang He. Membuat si bangke ini panik karena Gumsok adalah klien berharganya. Ya, buat informasi, Gumsok adalah pewaris pengusaha hotel terkaya di sana. Makanya si kambing ini memohon ke Jonggu untuk membujuk Gang He. Tapi sekarang 싫어하는 사람과 일하지 않는 거. 그게 나의 사치입니다. ya, Gang He mengingatkan bagaimana ia memecat Simok kemarin. Lagian Gumsok akan membeli desainnya jauh lebih mahal daripada gaji di sana. Dan memang benar sih, melihat cek senilai 50 juta won yang diberikan Gumsok, ia seketika terharu. Tapi mengembalikan uang itu. Toh Gumsok dan Esther telah menyelamatkan harga dirinya yang jauh lebih berharga daripada uang. Hal itu jelas membuat mereka semakin tertarik. Di mana Esther tiba-tiba memberi undangan nikah. Tanda kalau Esther mengajaknya berteman. Alhasil ia pun pulang dengan sangat bahagia. Meskipun masih menghayalkan duit yang ditolaknya tadi. Tapi ia gak peduli. Toh tujuan utamanya menjadi desainer bukan duit, tapi cita-cita dan impian. Sesampainya di rumah, Wati nelpon, tapi karena pengen istirahat, Gang He pun alasan sibuk di kantor, membuat Wati bingung, mengira Gang He bohong.
menjelaskan kepada Yonsu kalau sebelumnya ia sudah menghubungi kantor di kartu nama itu, tapi Gang Hye bukanlah karyawan di sana. Namun tiba-tiba gadis bernama Nanwo panik akibat Scooby-Doo-nya yang banyak itu lepas, sehingga mereka pun segera membantu. Namun Yonsu yang tahu itu Scooby-Doo liar segera menghubungi anggotanya untuk menyitanya, membuat Nanwo protes. Namun tahu kalau pria ini adalah Yonsu, ia langsung hormat. Yah, Nanwo ternyata junior Yonsu sebagai dokter hewan, dan Yonsu adalah senior yang punya banyak idola. Makanya Nanwo kagum, bahkan sengaja menemui Wati hanya untuk bertanya status Yonsu. Lega karena idolanya itu masih bujang, kepikiran untuk kerja di klinik Yonsu biar lebih dekat. Singkatnya, Esther pun menikah, membuat Gang Hye terdiam karena selalu membayangkan saat ia menikah bersama Yonsu. Tiba-tiba Jonggu menyapanya, menjelaskan kalau ia sudah mundur dari perusahaan itu dan ingin membuat usaha saingan, yang pasti Gang Hye harus bergabung dengannya. Esther sendiri meledek Gumsok yang harusnya nggak putus dengannya dulu, tapi Gumsok nggak peduli, toh ada wanita yang ia kejar. Nah, sebenarnya hari ini adalah ultah Gang Hye, mengingatkannya dengan rutinitas tahunan, di mana sang ayah selalu mengajaknya ke hotel itu, merayakan ultah bersama. Dan itulah satu-satunya hari di mana mereka nggak bertengkar. Dan sekarang ia menunggu kabar itu, tapi yang nelpon malah si Wati yang mengabari kalau hari ini tuh si Udin ngelamar pacarnya. Berbeda dengan Bejo yang masih sibuk dengan kerjanya sebagai operator. Namun Wati malah keceplosan tentang Yonsu yang dekat dengan Nanwo dan sudah janjian ngedet hari ini, membuat Gang Hye terdiam. Alhasil setelah berpikir cukup lama, ia pun menghubungi Yonsu. Namun ya, Nanwo malah kebetulan datang, sehingga Gang Hye yang kecewa mematikan teleponnya. Jadinya ketika ayahnya nelpon mengajaknya merayakan ultah di kamar yang ada di sana, Gang Hye pun menolak, bahkan bohong kalau ia ingin merayakannya dengan pacar barunya. Tapi karena sang ayah memaksa, ia pun jadi bingung mau ngajak siapa. Secara kebetulan ia bertemu Gumsok, sehingga ia pun terpaksa meminta bantuan Gumsok. Bohong kalau ada pria yang gak mau melepasnya. Dan pastinya nih, Gumsok yang mengira itu mantan Gang Hye langsung setuju. Alhasil mereka pun ke kamar yang dimaksud, tapi yang menunggu malah Yonsu, membuat Gang Hye terkejut, segera melepas gandengannya. 금속경입니다. 그 남자다. Nah, sebelum lanjut, kita kembali ke 10 tahun lalu. Yonsu mendapat info dari Chunpil kalau Gang Hye ada di salah satu daerah di Seoul, sehingga ia pun mengajak Udin menemaninya mencari Gang Hye. Dan setelah berhari-hari mencari, ia pun melihat Gang Hye kerja di Indo April. Karena itu, Yonsu pun bergegas membeli kue kesukaan Gang Hye, tapi di saat yang sama, Gang Hye malah bertengkar dengan atasannya. Akibat atasannya ini menuduhnya pencuri, bahkan gak mau membayar gajinya. Masalahnya, Yonsu yang sampai melihat kejadian memalukan itu, tapi gak membela. Untung, Gumsok yang kebetulan belanja segera menolong, sehingga Gang Hye menarik Yonsu keluar sambil memberikan soda yang sama saat berpisah dulu, meminta agar Yonsu gak pernah mencarinya lagi. Hal itu membuat Yonsu kecewa, apalagi melihat Gang Hye dekat dengan Gumsok. Nah, karena badan Gumsok yang ideal, Yonsu pun memutuskan untuk berubah menjadi pria yang dapat merebut cinta Gang Hye, di mana ia menyingkirkan semua camilannya dan mulai berolahraga. Awalnya, Udin Bejo nggak ada yang percaya, tapi karena mereka jugalah yang setia menemani, Yonsu pun dapat menurunkan obesitasnya hingga menjelma menjadi pria tampan seperti Mimin. Jadi, ia yang tahu rutinitas ultah Gang Hye meminta bantuan Chunpil. Makanya, setelah makan bersama Nanwo, ia segera ke Seoul, tepatnya di kamar itu. Niatnya memberi kejutan, tapi yang didapat malah kekecewaan. Apalagi dengan pria yang sama, dan Gang Hye belum nyadar kalau Gumsoklah pria yang menolongnya waktu itu. Tapi karena nggak mau Yonsu kecewa, ia pun menarik Gumsok keluar, menyuruhnya pergi saja. Gumsok sih nggak masalah, yang penting Gang Hye setuju bekerja sama dengannya sebagai desainer di perusahaannya yang baru dibentuknya. Setelahnya, Gang Hye yang pengen pulang marah kepada bapaknya yang telah membuatnya berada di situasi memalukan itu. Saking marahnya, ia nggak mau lagi menerima telepon dari bapaknya. Tapi teringat kenangannya bersama Yonsu,
ia malah kembali ke kamar itu. Untungnya sebagai pria yang mencinta, Yonsu menyambutnya seolah-olah melupakan kejadian tadi. Menunjukkan soda yang diberikan Gang Hye dulu sambil memberikan kado ultah berupa kalung. Tentu saja Gang Hye serba salah, segera pamit ke WC hanya untuk tersenyum memakai kalung itu. Tapi sadar akan dirinya yang merasa nggak pantas dengan Yonsu yang terlalu baik itu, ia pun mengembalikan kalung tersebut. 우리 첫사랑은 여기서 끝. The end. Ya, entah alasan apa yang membuat Gang Hye nggak pantas buat Yonsu. Berusaha menahan tangisannya demi mengakhiri hubungan mereka yang nggak mungkin bersama. Jadinya mereka pun pulang di jalan berbeda dengan tangisan. Tapi belum sempat meratapi nasibnya, Yonsu malah dipusingkan dengan emaknya yang jadi korban KDRT suami barunya. Tapi emaknya nggak mau ngaku, padahal tetangganya bela-belain ke kantor polisi tengah malam hanya untuk melaporkan itu. Yonsu yang kesel menarik emaknya keluar, memastikan KDRT itu, tapi emaknya masih saja nggak ngaku dan malah memohon agar Yonsu membayar jaminan kebebasan si Mokondo. Alhasil karena ibu yang meminta, Yonsu terpaksa nurut meskipun kesel kepada si Mokondo nggak jelas sini. Singkatnya, Gang Hye pun menemui Jonggu, membahas gaji dan sebagainya. Namun Gumsok tiba-tiba datang karena ternyata perusahaan itu jugalah yang dimaksud Gumsok. Masalahnya mereka pengennya fokus di industri motel dan Gang Hye muak dengan motel, langsung nolak, ngaku kalau dirinya anak pemilik motel, jadi nggak ada untungnya fokus di properti itu. Padahal mah Gang Hye hanya benci akibat dibesarkan di motel yang dipandang buruk. Namun malamnya Esther tiba-tiba menjemputnya. Besoknya si Udin dikejar bapaknya akibat ingin menetap di kampung ngurusin sapi. Padahal kan selama ini bapaknya bangga kepada Udin yang kerja di Seoul. Sementara Yonsu yang tahu emaknya ingin menjual kliniknya segera bergegas membatalkan penjualan itu. Marah mengapa emaknya ingin menjual harta terakhirnya padahal sudah menjual tanah warisan. Tapi emaknya alasan kalau uangnya habis dipakai liburan. Jadi mereka nggak tahu mau tinggal di mana. Membuat Yonsu lagi-lagi terpaksa ngalah, membiarkan emaknya dan si Mokondo itu tinggal di rumahnya saja. Sementara ia pindah ke motel California. Toh Chunpil selalu siap menerimanya. Tapi melihat Yonsu, Chunpil seketika tertawa karena ia juga sudah menyelamatkan si Udin. Ya, mulai hari ini mereka tinggal di motel itu, termasuk si Bejo yang sudah lama di sana. Singkatnya, entah bagaimana Esther membujuknya, Gang Hye pun setuju bergabung. Namun suatu hari saat mengukur sebuah motel, ia malah nggak sengaja memergoki Hanyol bersama gadis gak jelas. Tapi ia nggak peduli meskipun si kambing ini sok pamer. Masalahnya si kambing menceritakan itu kepada Yonsu dan yang lain kalau ia melihat Gang Hye bersama pria di sebuah motel. Niatnya sih pengen manas-manasin Yonsu, namun itu membuat Yonsu marah, ngancam akan membunuh jika Hanyol mengulanginya. Untung yang lain melerai sehingga si kambing segera pulang. Meskipun begitu, Yonsu tetap gelisah. Bukan karena nggak percaya Gang Hye, tapi ya Yonsu mulai kepikiran kalau Gang Hye menerima semua tudingan itu akibat dirinya yang ingin terus bersama Gang Hye. Besoknya mereka yang penasaran mengapa Gang Hye setuju bergabung malah taruhan. Jonggu mengira karena dirinya. Begitupun dengan Gumsok dan Esther. Tapi Gang Hye yang datang menjelaskan kalau ia bergabung karena Esther. Ya, malam itu dikala Jonggu dan Gumsok menawari gaji tinggi, Esther justru menawari impian, setuju dengan impian Gang Hye yang ingin mendirikan perusahaan atas namanya sendiri. Makanya perusahaan itu diberi nama HGPJ, inisial dari nama mereka berempat, yang artinya Ji Gang Hye sebagai salah satu pendiri. Masalahnya, proyek motel yang harus Gang Hye tangani sekarang ada di desa Hana. 어디라고요? 하나. Beralih ke Yonsu yang sibuk di klinik hewannya, dibantu Nanwo sebagai dokter baru di sana. Karena Yonsu selalu keluar membantu para warga, meskipun pusing karena gadis-gadis desa selalu menggodanya. Gang Hye sendiri menolak menangani proyek itu, menyerahkannya kepada Jonggu. Lagian, hari ini ia sibuk menjamu Wati yang ingin melihat rumah barunya. Ya, karena sudah banyak duit, Gang Hye kini tinggal di rumah yang lebih mewah. Membuat Wati takjub, apalagi melihat desain Gang Hye yang dipublish di majalah ternama. Namun, Gumsok tiba-tiba datang, membuat Gang Hye panik. Dan pastinya, Wati langsung tahu kalau pria itu suka kepada Gang Hye.
senang karena sahabatnya mulai mendapat jodoh masing-masing, menyampaikan tentang Yeonsu yang juga semakin dekat dengan Nanwo. Bahkan kabarnya nih, mereka akan segera menikah. Membuat Gang Hye seketika hancur tapi berusaha menyembunyikannya dari si Wati. Nah, suatu hari Yeonsu mengajari Nanwo nyetir mobil. Tapi saat di jalan lurus, si Nanwo malah panik. Niatnya nginjak rem, malah ngegas. Yeonsu pun segera turun minta maaf ke pemilik mobil itu. Lalu berusaha menolong Nanwo. Tapi karena Nanwo lemas, ia pun menggendongnya. Dan sialnya, orang yang keluar dari mobil itu adalah Gang Hye. Nah, saking hancurnya, si Gang Hye malah bermimpi ngamuk di pernikahan Yeonsu, bahkan menjambak si Nanwo. Membuat Wati kasihan aja, kenapa dirinya yang jadi korban. Tapi tahu kalau Gang Hye akan kerja di desanya, ia jadi senang meminta Gang Hye mengabaikan semua masalah di desa itu. Toh bukan Gang Hye yang salah. Tapi mengapa Gang Hye setuju bertugas di desa Hana? Ya, sebelumnya si Jonggu kecelakaan, sehingga mau tak mau Gang Hye terpaksa pergi bersama Gumsok. Tapi sesampainya di sana, ia terkejut dong. Ternyata kliennya kali ini adalah bapaknya sendiri yang ingin mendirikan motel baru di pinggir desa. Jadinya ia terpaksa menyamarkan dirinya, padahal mah bapaknya jelas tahu. Nah, Gumsok pun menjelaskan rencana motel yang akan mereka bangun. Tapi pastinya Chunpil nggak puas, sehingga Gang Hye turun tangan menjelaskan konsepnya. Kalau mereka akan membangun kolam renang di atap, tepat di samping ruang pesta. Yang intinya nih, pengunjung dapat melihat pemandangan indah dari sana. Membuat Chunpil tiba-tiba terdiam lalu pamit ke atap. Yah, penjelasan Gang Hye tadi mengingatkannya tentang masa lalu ketika ia menceritakan impiannya itu kepada Gang Hye kecil. Membangun motel seperti apa yang dijelaskan Gang Hye tadi. Gak menyangka kalau putrinya masih mengingat semua itu. Makanya ia sedih sekaligus senang putrinya masih menganggapnya sebagai seorang ayah. Karena itu, ia pun setuju dengan konsep tersebut, meskipun masih merahasiakan identitasnya kepada Gumsok. Nah, Gang Hye yang keluar pun mengingat kenangan bersama sang ayah, ketika ia bertanya mengapa huruf M di motelnya sengaja dimatikan. Sehingga ayahnya pun menjawab kalau mimpinya ingin membangun hotel California, tapi karena modalnya nggak cukup, jadilah sebuah motel. Dan sejak saat itu, Gang Hye bercita-cita mengabulkan impian ayahnya, tapi malah berakhir seperti sekarang. Hubungannya dengan sang ayah gak seperti dulu lagi. Nah, biar gak dikenali warga di sana, Gang Hye terpaksa pakai kacamata ke lokasi proyek. Dan setelah memastikan semuanya berjalan lancar, mereka pun keliling cari penginapan. Hingga terjadilah seperti sebelumnya. Ia sangat kecewa melihat Yeonsu yang punya pasangan baru secepat itu. Yeonsu pun segera mengejarnya, ingin menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Tapi Gang Hye malas membahasnya. Lagian hubungan mereka udah berakhir. Dan harusnya nih, ia gak perlu kecewa. Berjanji akan meninggalkan desa itu setelah proyeknya selesai. Nah, kejadian itu membuat Gumsok akhirnya ngerti. Sehingga Gang Hye pun cerita bagaimana hubungannya dengan Yeonsu. 연수는 내 첫사랑이 아니라 내 구원자였어요. Ya, dulu ia sering kalah taruhan oleh si Hanyol hingga harus membawakan tas komplotan tersebut. Namun suatu hari, Yeonsu datang sebagai murid baru, membuat Gang Hye senang. Dikiranya anak gemoy seperti itu jago berkelahi. Langsung mengajaknya gabung ke kelompoknya, tapi pada ujungnya dia jugalah yang melindungi Yeonsu. Meskipun begitu, kehadiran Yeonsu membuat hidupnya jadi lebih baik. Makanya ia sama sekali gak bisa melepaskan Yeonsu, meskipun tahu dirinya gak pantas buat Yeonsu. Tapi sekarang cerita itu justru membuat Gumsok jatuh cinta. Dan Gang Hye belum sadar akan hal itu. Masalahnya, meskipun Yeonsu merahasiakan keberadaan Gang Hye, tapi namanya itu sebuah desa, berita akan cepat menyebar. Bahkan Udin dan Bejo pun tahu. Begitupun emaknya Yeonsu yang meledek Gang Hye. Tapi Wati yang kebetulan di salon itu menjelaskan kalau Gang Hye sudah jadi wanita sukses di Seoul, membuat emak Yeonsu seketika terbelalak mencium bau uang. Nah, karena nggak mau tinggal di motel California, mereka terpaksa pindah-pindah penginapan, walaupun gak ada yang bagus, membuat Gumsok stres, tapi nurut aja demi ego si Gang Hye. Singkatnya, selain mengawasi proyek, Gang Hye juga selalu mengawasi klinik Yeonsu yang ada di seberang sana. Dan melihat Yeonsu keluar, ia yang penasaran dengan wanita itu segera ke sana,
pura-pura ingin mengadopsi Scooby-Doo. Maksudnya sih pengen ngeyakinin diri kalau dirinya tuh lebih baik dari Nanwo. Tapi setelah melihatnya dengan jelas, ia seketika minder karena Nanwo memang secantik itu. Bahkan gak punya masalah problematik seperti dirinya. Membuatnya sedih karena harus merelakan Yeonsu. Secara kebetulan kucingnya yang diberi nama Kamhe langsung akrab dengannya. Membuat Nanwo terkejut karena gak biasanya si Kamhe dekat dengan orang. Segera merekamnya, tapi saat ia ke dalam bentar, Ganghe pun pergi tanpa pamit. Di saat yang sama, Gumsok yang melihat Scooby-Doo diikat di pinggir jalan segera menolongnya hingga masuk ke salokan. Dan Yeonsu yang kebetulan lewat segera membantunya. Yah, apa yang dilakukan Gumsok membuat Yeonsu tersadar kalau Gumsok adalah pria baik, gak seperti yang digosipkan warga desa. Dan itu juga membuatnya rela jika Gumsok menjadi pasangan Ganghe. Tapi melihat video Ganghe tadi, ia terkejut dong segera ke proyek itu. Namun yang bersangkutan sudah pergi. Yah, si Ganghe yang depresi nangis-nangis gak jelas sambil mabok. Pusing dengan perasaannya yang rela gak rela harus melepaskan Yeonsu. Malamnya Yeonsu masih saja memperhatikan video itu. Tapi si Udin tiba-tiba menghubunginya, membuatnya panik, segera bergegas ke tempat mabok itu. Yah, Ganghe sejak tadi teler sehingga yang punya warung menghubungi mereka. Tapi masalahnya saat Yeonsu duduk, si Ganghe malah tiba-tiba nyender di pahanya macam burung bangau yang hinggap di sangkarnya. Kan Yeonsu jadi semriwing. Nah, karena nggak tahu si Ganghe nginap di mana, mereka pun terpaksa membawanya ke motel California. Tepatnya di kamar Ganghe dulu yang nggak pernah berubah. Bukti kalau sang ayah selalu menunggunya kapanpun itu. Tapi saat Yeonsu ingin pergi, Ganghe malah menariknya. Di saat yang sama, Gumsok yang nggak bisa menghubungi Ganghe mencarinya kemana-mana, bahkan ngelapor ke kantor polisi. Tapi polisinya malah santai aja, apalagi tahu kalau Ganghe dibawa ke motel California. Membuat Gumsok yang gak tahu mengira Ganghe diculik. Alhasil ia pun ngamuk di motel itu, kesel melihat Cumpil gak menggubrisnya. Tapi Yeonsu yang turun segera menjelaskan. 집입니다, 여기가. Ganghe sendiri malah bermimpi indah digendong Yeonsu di tengah hujan salju. Tapi saat terbangun, ia terkejut dong, baru nyadar dengan kelakuannya semalam. Hal itu jelas membuatnya malu, ingin segera kabur, tapi Gumsok malah tidur di depan pintu. Akibat gak percaya dengan apa yang dijelaskan Yeonsu semalam. Tapi melihat mereka semua keluar dari kamar, Ganghe jelas bingung di mana kepala pelayan dipanggil Burhan memintanya turun sarapan. Nah, di proyek Ganghe masih saja mengawasi klinik Yeonsu, sehingga Gumsok yang ngerti mengajaknya ke sana. Lagian Gumsok juga ingin mengecek Scooby-Doo yang ditolongnya kemarin. Tapi gak berapa lama Yeonsu datang guys, di mana Nanwo segera keluar menyambutnya, membuat Ganghe jelas cemburu. Meskipun begitu, ia pura-pura gak ada masalah, tapi Gumsok malah menyinggung si kucing yang namanya mirip Ganghe. Membuatnya gak bisa menyembunyikan kesedihannya, segera pamit pergi. Gumsok pun bertanya apakah Ganghe benar-benar sudah ikhlas melepaskan Yeonsu. Namun 진심으로 누구 좋아해 본 적 없죠? ya, wanita lagi kesel kok dipancing-pancing. Kan si Ganghe jadi tambah kesel, melepaskan semua kegelisahannya sambil makan es krim. Tapi Yeonsu ternyata datang bersama Nanwo. Jadinya ia pun terpaksa sembunyi sambil mengingat bagaimana ketika ia kesal dulu. Yeonsu pasti selalu mengajaknya makan es krim. Tapi sekarang Yeonsu kini bukan miliknya lagi. Dan ia harus melepaskan sebuah kenangan indah itu. Hanya bisa menangis sendiri di taman. Namun yang difikirkannya malah muncul di hadapannya. Kembali ke 13 tahun lalu, Ganghe yang pulang sekolah sangat kecewa dan malu melihat pengunjung motel berkelahi akibat kepergok selingkuh. Apalagi dengan bapaknya yang selalu hadir bak pahlawan. Tapi di saat seperti itulah Yeonsu selalu mengajaknya makan es krim, di mana mereka berjanji hanya akan memakan es krim itu berdua, tidak dengan yang lain. Makanya sekarang si Ganghe sangat kecewa melihat Yeonsu melanggar janjinya dan malah makan es krim bersama Nanwo. 변했어. Ya, ia langsung pergi sambil melarang Yeonsu mengikutinya. Padahal ujung-ujungnya dia juga lah yang menangis dan kecewa. Maunya tuh meskipun dilarang seperti itu, Yeonsu tetap mengikutinya. Sama seperti sebelumnya ketika ia memutuskan hubungannya berakhir.
Harusnya si Yonsu memperjuangkannya. Yah, beginilah gengsi gede-gedean para wanita. Lain yang keluar dari congornya, lain juga keinginannya. Tapi di situasi seperti itu, selalu saja ada orang ketiga yang masuk, mengisi kekosongan hati si Ganghe. Dan Yongsu yang ternyata mengikutinya sejak tadi, hanya bisa terdiam melihat perannya yang selalu menghibur Ganghe diambil alih pria lain. Sesampainya di motel, Udin langsung mengajaknya ke atap untuk pesta penyambutan sang bos. Yah, sebagai anggota Kamhefam, sejak dulu mereka selalu menyambut Ganghe layaknya bos mafia. Dan Yonsu selalu bahagia dengan momen itu. Sementara Gumsok gak mau lagi bertanya kepada Ganghe, apalagi Ganghe berkata kalau ia paling benci pria yang tahu masa lalunya. Tapi sesampainya di motel, para warga sudah menunggu dengan segudang pertanyaan. Sehingga Gumsok mengawal Ganghe masuk sambil cari kesempatan bertanya masa lalu Ganghe kepada para warga. Nah, di dalam Chunpil pun langsung mengarahkan Ganghe ke atap, sedangkan Burhan menghalangi Gumsok. Toh yang bukan keluarga hanya boleh tinggal di lantai 1. Di atap mereka pun berpose menyambut kedatangan sang bos, membuat Ganghe sangat bahagia membayangkan mereka yang dulu masih bocah, utamanya Yonsu, di mana dulu saat hari pertama Yonsu masuk sekolah, Ganghe langsung membalas si Hanyol akibat mengganggu Yonsu, bahkan mengumumkan akan melawan mereka semua jika berani mengganggu Yonsu. Yang pastinya itu membuat Yonsu langsung jatuh cinta. Alhasil dengan bergabungnya Yonsu di Kamhefam, mereka pun berhasil mengalahkan si Hanyol. Dan sekarang melihat mereka semua telah menjadi orang, Ganghe tentu sangat senang. Bejo yang meskipun yatim piatu tapi punya banyak tabungan berkat kerja kerasnya selama ini. Udin yang berhasil mengumpulkan modal di Seoul dan kembali membantu peternakan ayahnya. Wati telah menyelesaikan S2-nya dan kerja sebagai ASN. Serta Yonsu yang sukses sebagai dokter hewan. Hanya saja kesuksesan mereka di kampung sendiri membuat Ganghe sedikit iri. Karena hanya dirinya yang gak ingin berada di desa itu, tapi merindukan kehidupan bersama sahabatnya. Tapi saat ingin pergi, di mana Yonsu ingin menemaninya, si Wati malah menarik Yonsu pergi, membiarkan Ganghe bersama Gumsok. 강의 옆에는 실장님도 있고 공사 끝나면 다시 서울로 올라갈 텐데. Ya, meskipun menganggap Ganghe sahabat, tapi Wati dan yang lainnya gak mau Yonsu terluka lagi seperti dulu. Jadi maunya mereka tuh, Yonsu melepaskan Ganghe dan bersama Nanwo saja, yang jelas-jelas dapat membuat Yonsu bahagia. Sementara Ganghe curhat kepada Gumsok terkait dirinya yang merasa pecundang, kabur dari desa itu. Berbeda dengan teman-temannya yang sukses di kampung sendiri. Sehingga Gumsok memberi semangat. Toh dialah yang paling tahu bagaimana perjuangan Ganghe selama ini. Buktinya Ganghe dapat membangun motel di desa itu. Besoknya Nanwo panik akibat sapi si Udin sekarat dan Yonsu juga lagi sibuk di luar. Alhasil meskipun belum pernah menangani hewan besar macam sapi, ia tetap harus ke sana padahal belum lancar nyetir. Dan Ganghe yang kebetulan di sana segera membantunya memberi tumpangan sekaligus menenangkannya kalau Nanwo tuh mampu melakukannya. Karena itu meskipun panik dan bapaknya si Udin sejak tadi nangis-nangis, Nanwo pun berhasil menolong si sapi. Membuat Ganghe senang, tapi kedekatan Nanwo dan Yonsu lagi-lagi membuatnya cemburu. Masalahnya adalah ia baru teringat kalau festival sapi bertepatan dengan kegiatan ngecor lantai motel yang pastinya truk beton mereka gak akan bisa lewat, berakibat pekerjaan akan bertambah lama. Gumsok sih gak masalah dengan itu, toh ia senang tinggal di desa tersebut, tapi 나는 빨리 끝내고 빨리 서울 가고 싶다고요. ya, Yonsu yang gak sengaja mendengarnya jelas kecewa. Meskipun begitu, ia mengajak yang lain membantu Ganghe, di mana besoknya mereka mengumpulkan para tetua untuk memindahkan tempat pameran sapi. Bahkan Yonsu menawarkan pemeriksaan gratis sebulan buat ternak mereka. Alhasil, Yonsu pun menunjukkan tanda persetujuan para tetua kepada ketua panitia dipanggil Bagong. Tapi melihat Ganghe datang, Yonsu pun segera pamit pergi. Ganghe sendiri sebenarnya ragu menemui Bagong karena dulu tuh si Bagong yang mabok sempat menyinggung ibu Ganghe yang menjadikan Chunpil hidup menderita. Ya, Chunpil dulu idola para gadis di sana, tapi Chunpil malah menikahi ibu Ganghe, seorang bule yang gak jelas asalnya.
Karena itu, Gang Hee yang dendam mengunci Bagong di kontainer, padahal si Bagong pengen berak. Tapi sekarang, demi pekerjaannya, Gang Hee terpaksa memohon agar si Bagong memindahkan lokasi pameran. Tapi jelas saja si Bagong memanfaatkan itu untuk balas dendam. Toh ia nggak pernah lupa rasa pengen berak itu. Menyuruh Gang Hee berlutut di hadapannya. Sehingga Yeonsu yang nggak tahan langsung menarik Gang Hee pergi. Tapi 네가 날 왜 돕는데? 무슨 자격으로? ya, keegoisannya membuatnya marah. Padahal ia nggak mau menunjukkan dirinya yang seperti itu kepada Yeonsu. Nah, di proyek Gumsok mengabari kalau pamerannya dipindahkan sehingga mereka dapat ngecor tepat waktu, membuat Gang Hee terkejut. Tapi Gumsok menjelaskan kalau selain usahanya, ia juga dibantu oleh anak buah Gang Hee. Jadinya mau tak mau Gang Hee terpaksa menerima bantuan itu. Lagian ia pengen menyelesaikan proyeknya dan segera meninggalkan desa tersebut. Singkatnya, pameran pun digelar dan karena proyeknya lancar, Gumsok pun mengajak Gang Hee ke pameran itu. Tapi malah bertemu Yeonsu dan ibunya yang sangat akrab dengan si Nanwo. Bahkan warga desa setuju dengan pernikahan mereka. Jadinya, Gang Hee yang menganggap Yeonsu sudah lamaran hanya bisa memberi selamat lalu menggandeng Gumsok pergi dari sana. Padahal itu membuat hatinya sangat sakit dan Gumsok jelas tahu hal itu. Setuju jika Gang Hee ingin memanfaatkannya sebagai pacar. Yang penting Gang Hee tidak terluka. Sementara Wati lain juga masalahnya. Bingung karena sejak lama suka kepada Bejo. Tapi yang bersangkutan tiba-tiba muncul mengajaknya ke pameran. Kan ia jadi sangat senang meskipun malu mengungkap perasaannya. Malamnya Gang Hee malah gak sengaja bertemu Yeonsu. Dan daripada menghindar, ia pun ingin menjelaskan perasaannya. Tapi Nanwo malah muncul memanggilnya kakak. Ya, sejak ditolong kemarin, Nanwo kini menganggap Gang Hee sebagai seniornya tanpa tahu hubungan Yeonsu dan Gang Hee. Jadinya Gang Hee serba salah karena setelah dipikir-pikir, Nanwo yang ceria apalagi akrab dengan ibu Yeonsu memang pantas buat Yeonsu. Padahal mah lamaran itu hanya gosip belaka. Tapi masalahnya, ibu Yeonsu yang melihat suaminya selingkuh langsung melabraknya, membuat mereka berkelahi. Untung si Chunpil melerai mereka. Tapi Gang Hee yang melihatnya jelas kesel karena sikap pahlawan ayahnya itu yang membuat ibunya meninggal. Nah, daripada stres di sana, ia pun pulang ke motel. Tapi Burhan malah memberikannya es krim yang dititipkan si Yeonsu. Jelas saja ia marah mengapa Yeonsu masih saja peduli kepadanya. Segera mencarinya, tapi yang bersangkutan gak ada di kamar. Dan Gang Hee semakin terkejut. Ternyata Yeonsu menyimpan beruang besar itu selama ini. Seperti permintaan terakhirnya dulu. Nah, setelah berkeliling mencari, ia pun menemukan Yeonsu di taman. Protes akan perhatian tersebut, tapi 내가 할 수 있는 게 그거밖에 없으니까. ya, Yeonsu akhirnya jujur akan perasaannya selama ini. Bertanya apakah ia nggak bisa lagi menghibur dan mengusap air mata Gang Hee seperti dulu. Dan apakah memberi perhatian sekecil itu pun sudah nggak boleh dilakukannya. Toh sebagai manusia yang punya perasaan, ia juga butuh waktu sebelum benar-benar melupakan Gang Hee. Membuat Gang Hee terdiam, gak menyangka kalau Yeonsu benar-benar ingin melepaskannya. Nah, kesedihannya belum reda, Gumsok malah mengabari kalau si Mokondo ingin menggugat ayah Gang Hee. Akibat melerai pertengkaran tadi, membuat Gang Hee benar-benar kesal. Karena itu, ia pun ke tempat mabok. Tapi Wati yang ada di sana malah mengajaknya gabung dengan yang lain. Di mana komplotan Hanyol mulai berulah dengan menyinggung mereka. Termasuk Wati yang sekolah tinggi-tinggi, tapi berakhir jadi PNS biasa. Gang Hee sih marah, tapi ya justru Bejo lah yang paling gak tahan dengan ledekan itu. Langsung menarik Wati pergi. Sehingga Gang Hee pun pergi juga, membuat mereka pusing. Karena sejak tadi tuh mereka berharap Gang Hee yang membayarnya. Nah, berkat bantuan Gumsok, masalah Mokondo itu pun selesai. Di mana ibu Yeonsu ketawa ke TV, merasa paling bangga bisa melepaskan si Mokondo. Padahal sejak dulu dilarang menikahi Mokondo itu. Membuat Gang Hee yang baru pulang jadi tambah kesal. Apalagi ayahnya selalu mendukung ibu Yeonsu. Saking kesalnya, Nanwo yang mengajaknya gabung gak digubrisnya. Karena itu, Yeonsu pun mengantar Nanwo pulang. Tapi Nanwo menolak karena sebenarnya ia sudah tahu bahwa wanita yang ditunggu Yeonsu selama ini adalah Gang Hee.
Jadi setelah memastikan kalau Gang Hye wanita baik-baik, ia juga rela jika Yeonsu bersama Gang Hye. Lagian lamaran itu hanyalah rumor warga desa. Alhasil Yeonsu pun dengan senangnya mencari Gang Hye, tapi yang bersangkutan malah membersihkan WC sambil ngomel gak jelas, membuat Yeonsu mengira si Gang Hye teleponan dengan Gumsok. Akibatnya ia memimpikan mereka pacaran di hadapannya, membuatnya stres di pagi hari. Sementara Gumsok mengingatkan Gang Hye kalau sekarang tuh ia adalah pacarnya hingga selesai proyek. Jadi Gang Hye gak perlu khawatir, pokoknya ia akan membantunya membalas para warga desa. Gang Hye sih malas membahas itu, tapi saat ke kamar ia malah menemukan surat-surat dari sang kakek yang selalu memberinya ucapan selamat di setiap pencapaiannya, membuatnya semakin sedih. Karena itu ia menemui Yeonsu di klinik, bertanya apakah Nanwo dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Dan karena Yeonsu mengiyakan, Gang Hye pun memintanya mengantar ke makam sang kakek. Nah di sana Gang Hye tiba-tiba memberikan cincin yang dititipkan sang kakek, menjelaskan kalau dulu tuh ia cerita kepada kakek bahwa mereka sepakat merantau ke Seoul bersama. Tapi Yeonsu tiba-tiba berubah pikiran, makanya ia meminta bantuan sang kakek membujuk Yeonsu. Namun 할아버지가 좀 아파. ya, kesehatan sang kakek menjadi salah satu alasan mengapa Yeonsu bertahan di desa itu. Masalahnya, sang kakek menjelaskan kalau ia sangat ingin melihat Yeonsu menikah bersama seorang wanita yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang orang tua. Jadi, ia meminta Gang Hye berjanji agar memberikan cincin itu kepada Yeonsu jika Yeonsu berhasil menemukan wanita yang dimaksud, membuat Gang Hye seketika sedih. Tapi sekarang, ia tetap harus menepati janjinya, setuju jika Yeonsu menikahi Nanwo meskipun dirinya yang harus tersakiti. Ya, inilah salah satu alasan mengapa Gang Hye gak bisa bersama Yeonsu. Tapi kali ini Yeonsu gak nyerah akan cintanya, minta maaf kepada Gang Hye karena gak pernah menyadari itu. Alhasil ia pun membuang cincin tersebut, membuat Gang Hye panik, segera mencarinya. Namun Yeonsu melarangnya, toh ia gak peduli dengan wasiat itu. Ia pun jujur kalau berita lamaran itu hanyalah bohongan, yang semuanya tuh berawal dari komplotan si Hanyol yang tahu ia kerja bersama Nanwo. Ya, namanya di desa, kalimat awalnya Yeonsu merekrut Nanwo kerja di klinik, tapi dari congor ke congor akhirnya berubah jadi Yeonsu melamar Nanwo di klinik. Apalagi emak Yeonsu yang suka membanggakan diri ini membenarkan hal itu, padahal ia juga nggak tahu. Alhasil penjelasan itu membuat Gang Hye senyum-senyum gak jelas. Singkatnya, Gang Hye dikejutkan dengan kedatangan Jonggu, segera menunjukkan proyeknya yang sudah hampir selesai. Hanya saja ia bingung mengapa Jonggu datang dengan sepatu tinggi, sehingga Jonggu pun menjelaskan kalau ia ingin bertemu klien mereka. 오랫동안 알고 지낸 사람인데 이번 기회에 진지하게 만나볼까 하고. 네? Jelas dong, Gang Hye terkejut, apalagi Jonggu menjelaskan kalau teman lamanya itu pernah nitip boneka beruang besar kepadanya, saking sayangnya kepada putrinya, di mana Gang Hye segera pergi tanpa menjelaskan apapun, membuat Jonggu bingung, sehingga Gumsok pun membocorkan siapa Gang Hye sebenarnya. Nah, Gang Hye pun ke kamar Yeonsu untuk membuang beruang gak jelas itu, tapi Yeonsu malah mencegatnya, sehingga Gang Hye pun cerita tentang Jonggu dan alasan mengapa ia membenci ayahnya. Jadi hari itu ayahnya menemani ibu Yeonsu ke Seoul untuk menangkap orang yang menipu ibu Yeonsu. Padahal ibu Gang Hye sedang hamil dan pendarahan, di mana saat di rumah sakit sang ibu pun keguguran, membuatnya sangat marah, langsung melabrak ayahnya yang baru datang. Ya, inilah alasan mengapa Gang Hye gak lagi memanggil ayahnya dengan sebutan ayah, serta alasan mengapa ia membenci ibu Yeonsu hingga gak mau mencintai Yeonsu meskipun sangat cinta. Yeonsu sih bertanya bagaimana dengan dirinya, tapi 넌 엄마 버릴 수 있어? ya, apa yang dialami Gang Hye memang berat, apalagi tahu bosnya dekat dengan ayah yang dibencinya itu. Tapi karena sudah malas di desa tersebut, apalagi proyeknya nunggu lantai cor kering, ia pun balik ke Seoul. Singkatnya, mereka pun merapatkan pembukaan motel yang akan selesai itu. Tapi Gang Hye gak bisa fokus akibat mengingat Yeonsu. Ia pun bertanya kepada Esther, bagaimana bisa Esther biasa aja dengan Gumsok
yang seorang mantan. Dan Esther menjawab kalau mereka sudah teman sejak kecil, jadi nggak ada masalah dengan itu. Lagian persahabatan jauh lebih abadi dari hubungan cinta. Membuat Gang Hye kepikiran kalau harusnya tuh ia dan Yeonsu jadi sahabat saja. Karena itu ia bela-belain ke desa hanya untuk mengajak Yeonsu makan es krim sambil meminta agar mereka nggak perlu saling menghindar dan menjadi sahabat saja. Tapi jadinya Gang Hye pun gak mampu menahan perasaannya, ibarat es krim yang akhirnya mencair. Nah, Chunpil yang tahu putrinya datang malah mengantarkannya minuman. Kan mereka jadi panik dong, dimana Gang Hye segera mengambil minuman itu, gak membiarkan ayahnya masuk. Untung si Gumsok datang sehingga Gang Hye punya alasan agar ayahnya pergi juga membuat Yeonsu selamat. Namun malamnya Gang Hye mengajaknya ke atap, memintanya melupakan kejadian tadi karena ia hanya ingin berteman. Toh ia juga akan pergi setelah proyeknya selesai. Jelas saja Yeonsu menolak karena sekarang ia siap ikut kemanapun Gang Hye pergi. Namun 나랑 같이 서울 가기로 해놓고 혼자서 보냈잖아. ya selain Yeonsu yang gak menepati janjinya dulu untuk ikut bersamanya ke Seoul, Gang Hye juga mengingatkan kalau mereka gak mungkin bersama karena Yeonsu pasti memilih ibunya. Jadinya Yeonsu pun nyerah, bukan juga sebagai teman. Pokoknya mulai sekarang hubungan mereka berakhir. Besoknya Gang Hye menyapa Yeonsu, tapi yang bersangkutan sudah gak seperti kemarin. Bahkan ketika Gang Hye sengaja lewat di kliniknya, ia pura-pura gak melihatnya. Karena itu Gang Hye pun masuk, pura-pura ingin minum teh. Namun Yeonsu tanpa kata langsung memberikan teh hangat sambil pamit pergi. Alasan ada pengobatan di luar. Padahal mah gak ada jadwal. Bahkan lupa bawa syalnya, membuat Gang Hye sedih. Karena itu Gang Hye pun memberinya syal baru. Tapi Yeonsu menggantungnya di pintu Gang Hye, membuatnya emosi. Menyuruh Yeonsu menerimanya saja. Tapi Yeonsu gak peduli. Toh ia hanya menuruti keinginan Gang Hye selama ini, yang menyuruhnya pergi darinya. Membuat Gang Hye semakin kesel tapi gak bisa apa-apa. Besoknya ketika sibuk di proyek, Nanwo tiba-tiba meminta bantuan mereka untuk membuat kandang keledai. Tapi Gang Hye yang sudah kesel gak mau membantu. Jadinya si Gumsok yang turun tangan. Ya ada warga yang membuang keledainya sehingga Yeonsu harus menyediakan kandang. Tapi sudah sejam gergaji, kayunya masih belum kepotong. Padahal tadi si Gumsok ngakunya pengalaman jadi tukang. Alhasil Gang Hye pun turun tangan mengajak Gumsok ngambil gergaji di gudang. Tapi ngangkat gituan aja Gumsok gak mampu. Meskipun begitu, ia tetap nurut demi Gang Hye. Singkatnya, kandangnya pun jadi, membuat Nanwo terkagum-kagum sehingga Gang Hye cerita kalau ia punya cita-cita membuat rumahnya sendiri nanti. Makanya ia sudah belajar cara bertukang sejak lama. Bahkan kamar Yeonsu pun akan ia buat di rumahnya itu. Tapi membuat Gang Hye terdiam, segera pamit pergi, alasan pengen makan malam bersama Gumsok. Padahal mah ia sedih, bisa-bisanya Yeonsu melupakan impian mereka sejak kecil. Ya sebagai bocah yang tinggal di motel, Gang Hye bermimpi punya rumah yang dibuatnya sendiri. Di mana saat itu ia cerita kepada Yeonsu semua ruangan yang akan ada di rumahnya. Bahkan menyediakan kamar khusus buat Yeonsu yang harus selalu main bersamanya. Dan sekarang Yeonsu berada di tempat mereka merencanakan itu karena gak ada satupun kenangan bersama Gang Hye yang ia lupakan. Nah pusing dengan itu ia pun minum sampai mabok. Tapi gak berapa lama Gumsok malah datang bersama Esther, membuatnya salah paham, mengira Gumsok selingkuh. Padahal kan mereka cuma pengen nyoba makanan pinggir jalan yang ternyata enak. Tapi karena sudah mengenal Esther sejak lama, Gumsok pun yakin kalau Esther bermasalah dengan Victor. Esther sih cerita bahwa Victor salah menaruh saham, makanya ia kepikiran. Namun Yeonsu tiba-tiba gabung, langsung menduduh mereka selingkuh. Kan Esther jadi tertawa, apalagi tahu kalau pria inilah yang selalu Gang Hye ceritakan. Menunjukkan cincin kawinnya, bahkan statusnya yang sudah hamil. Membuat Gumsok terkejut dan senang, temannya akhirnya bisa punya momongan. Tapi karena Yeonsu masih bingung, mereka pun menjelaskan hubungan mereka yang pernah pacaran, termasuk perusahaan tersebut, serta Gang Hye yang gabung di dalamnya. Nah setelah Esther pergi, mereka malah mabok berdua, saling membanggakan diri masing-masing atas Gang Hye.
Gumsok yang rela melakukan apapun, bahkan tinggal di desa itu demi Gang He. Tapi Yonsu membalas bahwa ia sudah keliling agama, mulai dari kuil sampai gereja, hanya untuk mendoakan kebahagiaan Gang He. Besoknya Gang He bingung mengapa Gumsok belum datang di proyek. Segera menelponnya, membuat Gumsok terbangun. Tapi tunggu dulu, nampaknya ada tangan aneh yang nyempil di selimutnya. Jelas dong, mereka panik, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam, tapi nggak ada yang aneh selain pertengkaran tentang Gang He. Alhasil, karena merasa senasib, mereka malah setuju jadi teman. Setelahnya, mereka pun ke proyek, tapi melihat Gang He, Yonsu tiba-tiba berkata, 우리 친구하자. ya, setelah melihat Esther dan Gumsok semalam, Yonsu pun merasa kalau nggak ada salahnya mereka juga jadi teman. Yang penting, ia dapat melihat Gang He bahagia. Singkatnya, Nanwo tiba-tiba menerima paket bunga yang berisi tiket konser dari Yonsu. Membuatnya gelisah, segera curhat kepada Wati. Bukan karena nggak suka kepada Yonsu, tapi merasa kalau Yonsu hanya menganggapnya sebagai pelampiasan setelah ditolak dari Gang He. Tapi Wati menjelaskan bahwa Yonsu bukanlah pria sepicik itu, meminta Nanwo nggak khawatir. Setelahnya, Wati mengunjungi Bejo sambil cerita keromantisan Yonsu tadi yang memberikan bunga kepada Nanwo. Kan si Bejo jadi merasa tertantang untuk memberi bunga juga kepada Wati. Padahal mah yang memberi bunga kepada Nanwo adalah mak lampir satu ini. Makanya Yonsu protes, tapi ibunya nggak peduli. Pokoknya ia pengen Nanwo jadi mantunya, memaksa Yonsu untuk pergi nonton bersama Nanwo nanti. Nah, sepulang kerja, Bejo bela-belain beli bunga, tapi setelah nunggu Wati berjam-jam, yang bersangkutan gak tahu kemana. Sementara Gang He malah gak sengaja papasan dengan si Nanwo yang keceplosan kalau bunga itu dari Yonsu. Gang He sih pura-pura bahagia, padahal kenyataannya ia sangat cemburu. Tapi sesampainya di motel, ia bingung dong akibat Bejo memberikan bunga itu daripada dibuang. Jadinya ketika Yonsu datang, Gang He pun sok pamer bahwa bunga itu dari seseorang. Galuh karena Yonsu gak pernah memberikan bunga kepadanya dulu. 친구 사이 꽃도 못 사주냐? 당연하지. Besoknya setelah memastikan pekerjaan lancar, Gang He pun pulang ke Seoul, tapi malah satu bus dengan Yonsu. Kan ia langsung duduk di sampingnya, alasan gak ada tempat. Padahal mah ia pengennya ngobrol dengan Yonsu. Ya, meskipun gak dapat memiliki Yonsu, tapi Gang He juga gak bisa melepasnya kepada wanita lain, menjadikan hubungan teman sebagai alasan. Begitupun dengan Yonsu yang memang ke Seoul karena tahu Gang He ingin ke sana. Alhasil sesampainya di Seoul, mereka pun makan bersama. Bahkan si Gang He mengajaknya ke rumah. Nah, melihat pencapaian Gang He itu, Yonsu tiba-tiba memberi selamat. Toh ia tahu betul bagaimana perjuangan Gang He selama ini. Membuat Gang He seketika terdiam dan imannya pun mulai goyah. Nah, belum sempat bersentuhan, Yonsu malah sadar duluan. 친구끼리 무슨 키스를 하냐? 손 얹고 있어. Kan si Gang He jadi malu, langsung mengalihkan pembicaraan, mengajaknya minum entar malam. Padahal mah ia punya rencana akan hal itu, di mana saat beli minuman, ia pengen membeli balon pengaman, meskipun ragu. Namun Yonsu tiba-tiba nelpon, 잘 됐다. 간 김에 사올 게 있는데 밤에 이거 없으면 내가 샀어. 샀다고? membuat Gang He salah paham, mengira apa yang dipikirkan Yonsu sama dengannya. Padahal kan yang dimaksud Yonsu adalah lampu. Jadinya Yonsu pun terpaksa keluar sendiri membelinya. Nah, setelah mengganti lampu yang rusak, mereka pun ngobrol, di mana Yonsu mulai menyinggung kejadian malam itu sebelum mereka berpisah. Namun gak berapa lama, mereka pun mabok. Yang pasti, iblis mulai menggoda iman mereka, membuat Gang He panik, segera pamit ke WC. Ia sih sebenarnya pengen segera pakai parfum biar maksimal, tapi ketika kembali, Yonsu malah ketiduran dong. Kan apa yang diimpikannya malam ini gak kesampaian. Padahal kan paginya si Yonsu juga menyesal. Toh ia juga berpikiran hal yang sama, membeli balon pengaman ketika beli lampu semalam. Nah, saat keluar, Gumsok yang kebetulan lewat jelas bertanya-tanya mengapa Yonsu ada di sana. Tapi Gang He yang kesel malas menggubrisnya. Alhasil Gumsok pun curhat kepada Esther tentang perasaannya kepada Gang He, membuat Esther tertawa. Bisa-bisanya pria yang dikenalnya percaya diri ini cemburu seperti itu. Menyuruhnya maju saja, mumpung masih ada kesempatan.
Padahal sepertinya sudah gak ada lagi kesempatan di mana Yonsu yang harusnya balik ke desa membatalkan kepulangannya, mengajak Gang Hye jalan-jalan dulu, ingin membuktikan apa yang harusnya terjadi jika ia setuju ke Seoul bersama Gang Hye dulu. Di saat yang sama, mak lampir yang tiap hari ke salon ini sangat bahagia. Akhirnya hari di mana Yonsu dan Nanwo bersama akan segera tiba. Tapi kabar dari Yonsu yang membatalkan kepulangannya membuatnya stres, segera ke klinik. Namun Nanwo yang sudah menerima pesan dari Yonsu juga gak masalah dengan rencana nonton yang dibatalkan itu. Karena itu, mak lampir ke lokasi proyek dan kecurigaannya benar. Gang Hye gak ada di sana. Yakin kalau anaknya bersama wanita itu. Ya, mereka si asik jalan bersama, menikmati kebahagiaan yang harusnya mereka miliki sejak lama. Namun Wati tiba-tiba nelpon, membuat Gang Hye senang, tapi... Ya, mak lampir ngamuk sejak tadi menggunakan ponsel Wati. Namun Yonsu yang gak mau terganggu, segera mematikan ponsel itu. Jadinya, mak lampir marah kepada Chunpil yang gak menjaga putrinya baik-baik. Tapi karena Chunpil gak peduli, ia pun menyinggung masalah itu. Ya, rupanya masalah terbesar mereka adalah ibu Gang Hye pernah selingkuh bersama ayah Yonsu. Makanya mak lampir ini benci kepada Gang Hye. Dan mereka yang sebenarnya tahu juga masalah itu jelas sadar kalau mereka tuh gak mungkin bersama meskipun saling cinta. Nah, sesampainya di desa, mak lampir sudah menunggunya dengan wajah penuh amarah. Tapi Gang Hye gak peduli, begitupun Yonsu yang menahan emaknya. Besoknya, Nanwo yang pura-pura bahagia bertanya kepada Yonsu mengapa mengajaknya nonton, tapi juga membatalkannya. Sehingga Yonsu pun jujur kalau bunga dan tiket nonton itu dikirim oleh emaknya tanpa sepengetahuannya. Minta maaf karena telah membuat Nanwo tertipu. Hanya saja ia memohon agar Nanwo masih menjaga kedekatan mereka yang digosipkan pacaran itu. Karena membuat Nanwo seketika sedih. Ternyata yang ada di hati Yonsu hanyalah Gang Hye. Meskipun begitu, ia berusaha tegar sambil meminta Yonsu untuk memperjuangkan Gang Hye. Toh semakin lama mereka bertahan di kondisi seperti itu, maka semakin lama juga mereka menderita. Dan benar saja, masalah semakin menjadi-jadi. Mak lampir dan warga desa yang gak suka kepada Gang Hye mengajukan banyak protes, sehingga proyek mereka ditangguhkan sementara. Sementara mak lampir masih saja berusaha mengajak Chunpil bekerja sama, memisahkan anak mereka. Membuat Chunpil kesel, menyinggung mengapa baru sekarang mak lampir peduli kepada Yonsu. Padahal waktu kakek Yonsu sakit, mak lampir keluyuran bersama pria-pria gak jelas, membiarkan Yonsu sendiri di desa itu. Bahkan untuk menjaga sang kakek, Yonsu terpaksa bolos kuliah. Tapi karena mak lampir masih ngeyel, ya Chunpil benar-benar emosi mengapa mak lampir satu ini selalu merasa lebih menderita. Padahal kan Yonsu dan Gang Hye jauh lebih menderita akibat kelakuan mak lampir. Nah, gak ada jalan lain, mak lampir pun pura-pura sakit. Padahal mah Yonsu melihatnya dari luar yang lagi pura-pura. Meskipun begitu, Yonsu masih berusaha mengerti apa yang dilakukan ibunya. Di saat yang sama, warga desa protes kepada Chunpil untuk segera mengusir Gang Hye dari desa itu. Tapi Chunpil mah gak peduli. Namun sadar Gang Hye mendengar pembicaraan mereka, ia pun mengajaknya jalan-jalan. Setidaknya itu dapat menenangkan hati putrinya. Nah, tahu proyek itu bermasalah, Gumsok pun mengajak Gang Hye bertemu di sebuah kafe. Tapi si kambing dan komplotannya yang ada di sana dan sejak tadi ngegibahin mereka membuat Gang Hye emosi. Pokoknya ia mundur dari proyek itu dan akan segera kembali ke Seoul. Jadinya setelah Gang Hye pergi, Gumsok pun berusaha mencari tahu inti masalahnya. Tapi masalahnya, mak lampir sudah menunggu Gang Hye di motel, menyinggung kejahatan ibu Gang Hye yang telah merebut suaminya dulu. Dan sekarang Gang Hye lagi-lagi ingin merebut putranya, membuat Gang Hye semakin emosi. Beruntung Yonsu tiba-tiba datang, menarik emaknya pergi dari sana. Sementara Gumsok yang tahu semuanya minta maaf kepada Gang Hye. Tapi biar adil, ia juga ingin membocorkan masa lalunya yang gak pernah diketahui Esther. Jadi dulu tuh ketika mereka hampir dinikahkan,
ia kabur dari rumah, pura-pura mendekati banyak wanita, bahkan pria, biar dituduh sebagai orang yang menyakiti Esther. Yah, Gumsok sengaja berkorban untuk melindungi Esther, dan sekarang ia memberikan kalung dan berjanji akan melakukan hal yang sama kepada Gang He, menjadikan dirinya bahan gosip di desa itu untuk menutupi gosip buruk tentang Gang He. Hal itu membuat Gang He tersenyum sejenak, berbeda dengan Yeonsu yang sejak tadi pusing mengingat kejadian masa lalu ketika ibunya histeris akibat ayah Junso tewas kecelakaan bersama ibu Gang He. Dan malam itu Gang He yang melihat ibunya syok berat dan tak sadarkan diri. Besoknya ia pun mengajak ibunya ke restoran mewah di desa itu sambil mengingatkan bahwa tempat itu dulunya adalah padang rumput yang indah, tempat ayahnya dan ibu Gang He selalu bersama. Yah, mereka yang belum ngerti waktu itu senang melihat kedua orang tua mereka tersenyum. Kebahagiaan yang gak didapatkan di rumah masing-masing. Tapi saat pulang, Yeonsu malah membantu ayahnya untuk berbohong, membuat ibunya sangat terkejut. Apalagi Yeonsu mengakui kalau rasa bersalah itulah yang menjadi alasannya untuk selalu mengikuti permintaan sang ibu. Bahkan gak pernah mengeluh ketika ibunya jalan bersama pria-pria aneh itu. Tapi sekarang ia gak mau lagi merasa bersalah karena sudah waktunya ia bahagia bersama Gang He. Alhasil setelah menyelesaikan urusannya itu, Yeonsu pun segera mencegat Gang He yang hampir saja pulang ke Seoul, menariknya ke tempat sepi untuk menikmati kebahagiaan yang mereka tahan sejak dulu. Nah, Yeonsu pun menjelaskan keputusannya bahwa mulai sekarang ia hanya akan fokus dengan kebahagiaan mereka, berjanji gak akan melepaskan Gang He lagi. Hal itu membuat Gang He masuk kamar dengan sangat bahagia, tapi melihat kalung itu, ia seketika teringat Gumsok. Yah, awalnya Gang He gak mau menerima kalung itu, tapi Gumsok berkata kalau hanya itu satu-satunya cara agar proyek mereka berjalan lancar. Pokoknya warga di sana harus tahu kalau ia melamar Gang He, sehingga proyek mereka gak diboikot lagi. Dan sekarang Gumsok sudah menyiapkan semuanya. Besoknya Gang He yang keluar kebingungan karena orang-orang bermunculan memberikan mawar sambil mengarahkannya ke pusat desa. Yah, Gumsok benar-benar menepati janjinya bernyanyi lagu cinta di depan warga desa lalu melamarnya. Kan Gang He panik sendiri tapi tetap menolak lamaran tersebut. Meskipun begitu, Gumsok tetap menjalankan rencananya di mana puluhan mobil berkeliling menipu warga desa kalau mereka resmi pacaran. Bahkan orang-orang dikerahkan untuk mendapat persetujuan kelanjutan proyek itu. Nah, usaha Gumsok yang luar biasa tentu membuat Yeonsu gak mau kalah. Tapi tahu harga kalung yang diberikan Gumsok kepada Gang He, ia terpaksa banting tulang cari uang, kerja dari pagi hingga malam, bahkan lokasi terjauh pun didatanginya. Malamnya Gumsok mengajak Yeonsu bertemu. Bukan menyuruh mereka putus, tapi memastikan agar Gumsok melindungi Gang He apapun yang terjadi. Kalau tidak, ia nggak akan tinggal diam. Sementara mereka yang tahu kebenaran hubungan itu, bingung dengan keputusan Gang He. Padahal jelas-jelas ada konglomerat yang suka, tapi Gang He milihnya hubungan yang sulit. Namun, teringat dengan kondisi masing-masing, mereka mulai ngerti dengan jalan pikiran Gang He dan Yeonsu. Yah, Udin meninggalkan calonnya di Seoul demi kembali ke kampung halamannya. Begitupun dengan Wati dan Bejo yang diam-diam saling cinta. Nah, sebelum tidur, Wati pun memberi selamat kepada Gang He sekaligus curhat kalau ia tuh cintanya kepada Bejo. Hanya saja ortunya selalu memaksanya menikah dengan pria berpendidikan. Makanya ia lanjut sampai S3 sebagai alasan agar tidak dinikahkan. Sehingga Gang He pun berjanji akan membantunya. Besoknya mereka pun menikmati waktu bersama. Namun si Hanyol malah diam-diam memotretnya lalu mengirimkannya kepada Gumsok. Padahal mah Gumsok gak masalah lagi dengan itu meskipun masih pedih. Untungnya Esther selalu hadir menghiburnya, mengajaknya jalan-jalan sekaligus beli pakaian buat calon bayi Esther. Tapi saat di sana Gumsok malah gak sengaja melihat Victor bermesraan dengan wanita lain. Tentu saja Esther panik, bukan karena suaminya, tapi karena Gumsok yang asal nonjok. Toh wanita itu adalah adik sepupu Victor.
Karena itu, Victor meminta Gumsok untuk tidak ikut campur lagi dengan urusannya, bahkan menyuruhnya menjauhi Esther. Beralih ke Udin yang mulai rajin membantu Nanwo karena sebenarnya tuh ia punya perasaan kepadanya. Makanya ia kesal kepada Yonsu yang menyakiti Nanwo, tapi lega juga karena ia punya kesempatan. Yonsu sih nggak peduli itu karena yang mengganggunya adalah ibunya yang hilang kabar. Padahal mah ibunya ada di kuil untuk melupakan semua rasa sakit itu. Namun om-om dipanggil Yanto mulai mendekatinya, entah karena perasaan suka atau ada motif lain. Singkatnya, untuk membuktikan rasa cintanya, Yonsu pun membalikan hadiah cincin buat Ganghe, meskipun gak semahal pemberian Gumsok. Setidaknya ia bisa membuat Ganghe tersenyum. Sialnya, warga desa melihat mereka mengajak yang lain melapor kepada Nanwo, sehingga Nanwo pun jujur kalau mereka tuh gak pernah pacaran. Tapi namanya iri dengki, warga desa malah semakin mengomporinya. Beruntung Udin segera masuk, alasan sapinya sakit, sehingga Nanwo pun selamat dari bacotan warga desa. Alhasil, Nanwo pun berterima kasih kepada Udin, dan karena sudah sering bersama, ia pun mulai merasakan benih-benih cinta. Malamnya, karena ortu Wati resmi bercerai, Ganghe pun membantu menyediakan kamar, di mana Wati curhat kalau ayahnya tuh suka KDRT. Untungnya, yang lain selalu setia menghiburnya, sehingga Wati dapat tersenyum. Ya, aja-aja ada masalah yang dialami geng mereka, khususnya Ganghe yang membenci ayahnya, padahal sangat merindukannya. Ayahnya sih ada di Seoul memeriksa kesehatan ditemani Nyonya Jonggu, tapi meskipun dekat dengan Jonggu, Chunpil gak bisa lupa dengan kenangan bersama mendiang istrinya. Jadi, ibu Ganghe berasal dari California, Amerika, tapi nekat menikahi Chunpil, pria desa yang belum mapan. Meskipun begitu, Chunpil selalu berusaha membahagiakannya, makanya ia kerja keras biar istrinya bisa pulang kampung. Tapi karena nggak cukup-cukup, maka berdirilah Motel California sebagai salah satu bentuk perjuangannya. Singkatnya, Ganghe balik ke Seoul menemui Gumsok. Namun Gumsok gak seperti kemarin, gak peduli lagi kepada Ganghe. Alhasil, Ganghe pun curhat kepada Esther yang cerita juga tentang insiden kemarin. Membuat mereka sedih. Harusnya mereka nggak menyakiti Gumsok. Tapi mau gimana lagi, perasaan nggak bisa dipaksa. Tapi saat Ganghe mengantar Esther pulang, mereka malah melihat si Victor selingkuh dengan adik sepupunya. Membuat Esther yang merekamnya syok berat hingga mengalami kontraksi. Untungnya Ganghe dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Nah, sekembalinya Chunpil di desa, Mak Lampir langsung mendatanginya. Lagi-lagi protes dengan hubungan anaknya. Tapi Chunpil mah gak peduli. Lagian jika dipikir-pikir nih, justru putrinya yang rugi telah menolak konglomerat dari Seoul, membuat Mak Lampir semakin stres. Jonggu sendiri menemui Ganghe di proyek, memberi semangat sekaligus meyakinkan kalau dia adalah ibunya. 강희야, 엄마야. Kan si Ganghe bingung segera menemui bapaknya. Chunpil sih setuju gak pacaran dengan Jonggu, asalkan Ganghe juga gak pacaran dengan Yonsu. Membuat Ganghe terdiam, gak menyangka kalau ayahnya tidak setuju dengan hubungan itu. Ya, meskipun menganggap Yonsu anaknya, Chunpil gak mau mereka menderita jika tetap melanjutkan hubungan tersebut. Hal itu membuat Ganghe kepikiran mencoba cari udara segar, tapi malah bertemu Mak Lampir yang langsung mengutuknya. Ya, sebenarnya yang diingat Ganghe hanyalah momen bahagia bersama ibunya. Dan meskipun tahu kalau ibunya meninggal kecelakaan bersama ayah Yonsu, tapi entah mengapa ia tidak mengingat insiden menyakitkan itu. Alhasil, biar tenang, Yonsu pun mengajaknya ke Seoul. Namun di jalan, tepatnya di lokasi kecelakaan tersebut, Ganghe tiba-tiba panik karena teringat kecelakaan itu. Lalu jadinya Yonsu pun dengan paniknya melarikan Ganghe ke rumah sakit. Nah, mendengar kabar itu, mereka dengan paniknya ke rumah sakit, di mana Yonsu langsung minta maaf kepada Chunpil. Tapi Chunpil nggak masalah, berharap putrinya baik-baik saja. Sementara Mak Lampir merasa sangat bersalah atas kutukannya itu. Padahal ia cuma bercanda, tapi malah beneran terjadi. Ya, meskipun benci kepada Ganghe, ia juga nggak mau Ganghe mati. Dan karena tangisannya yang keras itulah, Ganghe akhirnya terbangun dari tidurnya
Toh ia pingsan bukan karena kecelakaan, tapi karena ingatannya itu. Dan Chunpil pun langsung membawanya pulang ke motel. Malamnya, Gang Hye pun memimpikan kejadian masa lalu itu. Saat ia dan ibunya sangat senang karena akan segera berangkat ke California. Tapi setelah menunggu sampai malam, ayahnya gak kunjung datang. Yah, uang yang harusnya dipakai pulang kampung malah raib akibat investasi bodong. Dan Chunpil yang marah menghajar penipu itu. Berujung ia masuk penjara. Tapi entah karena apa, ada ingatan Gang Hye yang menghilang. Dan yang diingatnya hanya saat ibu Yeonsu nangis akibat suaminya tewas kecelakaan. Karena itu mereka pun menyusup ke mobil Chunpil yang bergegas ke TKP. Namun melihat ibunya meninggal di depan matanya, Gang Hye seketika trauma berlari ke taman pinggir danau. Sama seperti sekarang, ia yang terbangun berusaha mengingat apa yang terjadi. Tapi tetap saja tidak mengingatnya. Gak berapa lama Yeonsu menjemputnya, mencoba menenangkannya sambil cerita masa kecil mereka yang memang sering bermain di taman itu. Membuat Gang Hye akhirnya tersenyum kembali. Siangnya Yeonsu tiba-tiba mendapat telepon dari perempuan bernama Minjung. Membuatnya terlambat ke pesta makan di motel. Berbeda dengan si Bejo yang sejak tadi gelisah akibat Wati belum datang. Yah, Wati sejak tadi berdebat akibat menolak ajakan dokter yang dijodohkan ortunya. Tapi si kacamata ini terus memaksa. Beruntung si Bejo sampai tepat waktu, langsung mengampaskan si kacamata. Karena itu Gang Hye pun memberi saran agar mempertemukan Bejo dengan Ibu Wati. Mengira Ibu Wati gampang dibujuk, padahal yah, ibunya menolak dengan tegas. Gak mau anaknya yang berpendidikan menikah dengan anak yatim piatu yang kerjanya cuma serabutan. Membuat Bejo terdiam, terpaksa pamit pergi. Begitupun dengan yang lain. Sementara Wati langsung marah ke ibunya. Tapi kan ibunya melakukan itu demi kebaikan Wati. Gang Hye sendiri minta maaf kepada Bejo, mengajaknya ke Seoul saja untuk membuktikan kepada ortu Wati kalau Bejo tuh adalah pria yang pantas. Namun Bejo tetap menolak. Yah, dulu ibunya membuang Bejo di motel itu sehingga Chunpil mengadopsinya. 그 천주에 애를 찾으러 온다고 했으니까요. 그 동안은 제가 좀 Di mana sejak saat itu Gang Hye menganggap Bejo sebagai adiknya, dan alasan mengapa Bejo nggak mau meninggalkan desa karena masih berharap ibunya datang menjemputnya. Ingin mencari ibunya, tapi ia nggak punya petunjuk apapun. Untung ibu Gang Hye menyayanginya dengan tulus, layaknya anak sendiri. Menunjukkan satu-satunya foto yang ia miliki bersama ibu Gang Hye. Singkatnya, Gang Hye balik ke Seoul, protes kepada Gumsok yang gak peduli lagi dengan proyek itu. Mengira Gumsok begitu karena ia menolak lamarannya. Padahal mah Gumsok uring-uringan akibat masalah Esther. Toh ia sudah memeriksa identitas wanita yang bersama Victor itu dan memang selingkuhannya. Makanya ia bingung mau menyampaikan kepada Esther, tapi ia takut Esther terluka dan gak mau anak Esther besar tanpa sosok ayah. Jadinya Gang Hye yang kesal membocorkan kalau Esther sudah tahu semuanya. 에스더 괜찮아요? Beralih ke Udin yang marah kepada Yeonsu akibat memberi nomor dan alamatnya kepada Minjung. Yah, Minjung ternyata mantan tunangan si Udin. Dan sekarang Udin pusing jangan sampai Minjung memaksanya balik ke Seoul. Nanwo yang mendengar itu curhat kepada Wati. Alasan bagaimana dengan sapi-sapi itu jika si Udin balik ke Seoul. Padahal mah ia menyimpan perasaan cinta. Alhasil ia pun buru-buru mencegat si Udin. Alasan keledainya sakit biar Udin gak jadi ke Seoul. Padahal 저안 가요. ya, Minjung datang untuk mengabari Udin tentang pernikahannya. Senang karena Udin juga bahagia di desa itu. Jadinya Nanwo pun malu-malu pulang bersama Udin. Beralih ke Gang Hye yang membersihkan rumahnya, namun 인형을 잃어버렸어. ya, wujud kecilnya memaksanya untuk mengingat insiden yang hilang itu. Dan petunjuknya adalah boneka tersebut. Chunpil sendiri menemui Yeonsu. Jujur kalau ia sebenarnya melarang Yeonsu bersama Gang Hye karena khawatir kepada Yeonsu yang sudah menderita sejak lama. Tapi sebagai ayah Gang Hye, ia justru sangat bahagia jika Yeonsu mempertahankan Gang Hye. Itu sih nggak masalah bagi Yeonsu karena ia rela melakukan apapun
demi kebahagiaan Gang He. Alhasil besoknya ia ke Seoul, namun Gang He yang sudah ingat semuanya berada di makam ibunya, minta maaf atas kesalahannya. Jadi beginilah ingatan Gang He yang hilang, di mana mereka yang capek menunggu terpaksa kembali tidur, namun Gang He yang terbangun diam-diam mengikat kakinya dengan kaki ibunya biar ia tidak ditinggalkan. 사랑해, 강이야. Namun paginya ibunya sudah menghilang, membuatnya panik, segera keluar dan melihat ibunya ingin meninggalkannya bersama ayah Yonsu. Ia yang takut diam-diam menaruh boneka di knalpot mobil ayah Yonsu. Makanya ia shock berat melihat kecelakaan itu, menganggap kalau semua itu salahnya. Hingga ia pun tak sadarkan diri di taman itu. Beruntung Yonsu menemukannya sehingga Gang He tertolong. Alhasil saat Yonsu mengajaknya kembali ke desa, ia menolak tanpa menjelaskan apapun. Besoknya Chunpil menemani Bejo yang juga kerja sebagai tukang foto bagi para lansia. Foto yang dipersiapkan buat pemakaman. Namun Chunpil tiba-tiba minta difoto juga, membuat Bejo seketika menangis. Tapi berusaha tersenyum seolah-olah tahu rahasia yang disembunyikan ayah angkatnya. Malamnya Gang He hanya termenung mendengar suara nyanyian sang ayah. Bahkan besoknya ia menemui ibu Yonsu hanya untuk sekedar minta maaf. Yah, Gang He benar-benar merasa bersalah karena ulahnya ayah Yonsu dan ibunya meninggal. Sehingga saat Yonsu berusaha membujuknya untuk tetap melanjutkan hubungan itu, Gang He yang sudah gak tahan seketika menangis, menceritakan fakta kecelakaan itu. Dan yang terpenting, ucapan ibunya di malam terakhir mereka bersama membuatnya percaya kalau ungkapan cinta adalah tanda perpisahan. Makanya ia ingin mengucapkan hal yang sama karena mereka gak mungkin lagi bersama. Kembali ke masa kecil mereka, di mana Gang He menjelaskan arti cinta kepada Yonsu, bahwa cinta adalah selalu berada di samping orang yang dicinta, menggenggam dengan erat apapun yang terjadi. Sehingga sejak saat itu, meskipun Gang He selalu menghindarinya, tapi Yonsu tetap memposisikan dirinya sebagai orang yang mencinta. Sama seperti sekarang, meskipun Gang He memilih berpisah dengannya, ia nggak membiarkannya. Tapi Gang He juga nggak bisa begitu akibat rasa bersalahnya yang telah menyebabkan ibunya dan ayah Yonsu meninggal. Alhasil Yonsu pun menuruti keinginan Gang He. Hanya saja ia memastikan akan selalu menunggu kapanpun Gang He siap kembali. Membuat mereka lagi-lagi harus berpisah dengan air mata. Gang He balik ke Seoul, sedangkan Yonsu balik ke motel. Namun paginya Chunpil yang nampak pucat minta diantar ke Seoul, sehingga Yonsu pun segera mengantarnya. Sedangkan Gang He menaruh surat risannya. Tapi berjam-jam menunggu, Jonggu gak kunjung muncul. Dan Gumsok yang melihatnya jelas penasaran. Yah, Jonggu ada di rumah sakit untuk menemani Chunpil. Gak berapa lama hasil lab pun keluar, di mana dokter menjelaskan kalau kanker Chunpil semakin parah dan gak ada pilihan lagi selain kemoterapi. Tentu saja Yonsu yang baru tahu itu sangat terkejut, segera mendaftar rawat inap. Di lain sisi, Gang He malah meminta Gumsok mengantarnya ke kantor polisi desa untuk menyerahkan diri. Tapi Gumsok tentu gak membiarkannya. Toh kejadiannya sudah sangat lama, itu pun belum pasti benar. Menyarankan agar Gang He tidak menghukum diri sendiri atas rasa bersalah itu. Jadi daripada mengakhiri semuanya dengan melarikan diri, harusnya Gang He bicara dulu dengan Yonsu. Alhasil Gang He pun menghubungi Yonsu, tapi Yonsu gak mengangkatnya karena bingung dengan penyakit Chunpil. Gak berapa lama Jonggu menemui Yonsu, menjelaskan kalau mereka teman sejak lama dan bertemu lagi 3 tahun lalu saat sama-sama menjalani pengobatan kanker. Yah, Chunpil dan Jonggu sudah lama mengidap kanker. Bedanya Jonggu mengobatinya lebih awal sehingga penyakitnya sembuh, sedangkan Chunpil memutuskan berhenti berobat setelah menjalani 12 kali kemoterapi. Jadi sekarang ia berharap Yonsu membujuk Chunpil agar menjalani pengobatan. Alhasil mereka pun sama-sama mabok. Yonsu berusaha membujuknya, tapi Chunpil malah cerita tentang impiannya yang pengen camping. Sehingga Yonsu pun mengutarakan kasih sayangnya selama ini kepada Chunpil yang telah menggantikan sosok ayahnya. Dikala ia butuh sesuatu, Chunpil selalu hadir di sampingnya dalam kondisi apapun.
친구들이 운동 같이 안 해준다고 아저씨한테 이랬더니 축구 농구도 같이 해주고. Jadinya Chunpil pun setuju, tapi meminta Yonsu nggak membocorkannya kepada Gang Hye karena ia nggak ingin Gang Hye yang mulai tersenyum itu kembali seperti dulu. Besoknya Gang Hye mencari Yonsu di klinik, tapi Nanwo taunya Yonsu ke Seoul, mungkin lagi cari kerja, membuat Gang Hye berpikir kalau Yonsu menghindarinya. Ia pun segera menghubunginya, tapi Yonsu yang bersama Chunpil tentu nggak bisa mengangkatnya. Udin sendiri mencari Nanwo, tapi Nanwo yang malu dengan kejadian kemarin malas sembunyi, di mana saat pulang ia curhat kepada Wati. Tapi Wati juga bingung akibat dirinya juga mengalami situasi cinta yang sangat rumit. Meskipun begitu, Wati tetap memutuskan untuk memilih Bejo, meninggalkan rumahnya untuk tinggal di motel itu. Jadi sekarang ia meminta Bejo juga berjuang untuknya. Toh untuk masalah lulusan SMP yang disinggung ibunya, Bejo bisa ujian kesetaraan dan ia siap membantu. Sementara Jonggu meminta Yonsu istirahat biar dirinya yang menjaga Chunpil. Besoknya tahu Yonsu sudah balik, Gang Hye pun segera menemuinya. Tapi teringat janjinya kepada Chunpil, Yonsu memilih pergi tanpa menjelaskan apapun, membuat Gang Hye mengira kalau Yonsu benaran menghindarinya atas keputusannya kemarin. Alhasil Gang Hye pun meminta bantuan Gumsok karena ia ingin ikut Esther ke Amerika. Tapi pastinya nih Gumsok nggak membiarkannya segera menyampaikan itu kepada Yonsu. Alhasil Yonsu pun akhirnya berubah pikiran, segera menemui Gang Hye, mengajaknya untuk sama-sama menyelesaikan masalah itu. Nah, di kantor polisi, Yonsu meminta berkas kecelakaan masa lalu itu. Dan sambil menunggu, ia berjanji akan selalu berada di sisi Gang Hye, apapun hasil penyelidikannya. Membuat Gang Hye yang sejak tadi diam, akhirnya dapat tersenyum. Tapi karena dingin, Yonsu pun memberikan jaketnya. Namun Gang Hye malah menemukan bukti daftar rumah sakit di jaket itu. 어디 아파? 입원했었어? 죽을 병이야? Lah, Gang Hye malah mengira kalau Yonsu yang sakit, sehingga Yonsu pun bohong kalau itu pendaftaran pasien yang dibantunya tadi, membuat Gang Hye sangat lega. Besoknya, Esther tiba-tiba meminta Jonggu mencari penggantinya karena ia akan memulai hidup baru di Amerika. Tapi, 안 돼. ya belajar dari kisah Gang Hye dan Yonsu, Gumsok juga melarang Esther melarikan diri. Toh yang salah adalah Victor, bukan Esther. Gak mau jika anak Esther nantinya tumbuh besar tanpa kehadiran sosok orang tua. Esther sih bersikeras dengan keputusannya. Mana mungkin ia bisa hidup di Korea membesarkan anaknya tanpa sosok ayah. Tapi Gumsok meyakinkan kalau Esther pasti dapat melaluinya, bahkan menemukan pria yang menerimanya apa adanya. 있을까? 줄 선다. 내 말 믿어. Di saat yang sama mereka pun menerima hasilnya, di mana Gang Hye memberanikan diri melihatnya. Bingung sekaligus lega. Ternyata penyebab kecelakaan bukan boneka itu, tapi tabrakan beruntun akibat jalan bersalju yang licin. Setelahnya, Yonsu pun mengajaknya ke tahap selanjutnya, yaitu meminta restu sang ibu. Tapi jelas saja, Mak Lampir langsung ngamuk. Untungnya, Yanto yang akan menikahinya menenangkannya, sehingga Mak Lampir pun menarik nafas panjang. Jujur, kalau yang membuatnya sangat benci kepada Gang Hye, karena dulu tuh, si Gang Hye memasukkan boneka ke knalpot mobilnya. Padahal saat itu ia pengen bunuh diri dengan terjun ke jurang. Gak tahan ditinggal mati suaminya. Tapi karena boneka itulah mobilnya mogok. Lah ternyata si Gang Hye kecil salah mobil dong. Membuatnya sangat lega, segera bersujud minta maaf. Begitupun dengan Yonsu, sekaligus memberi selamat atas pernikahan mereka nanti. Dengan begitu Gang Hye pun dapat berdamai dengan masa lalunya. Sementara Udin lain juga masalahnya, nangis di warung makan akibat bapaknya menjual sapinya. Padahal kan ia sangat sayang kepada sapi-sapinya itu. Nanwo yang kebetulan di sana memberanikan diri menemuinya karena sebagai dokter hewan yang sayang kepada hewan, ia sangat setuju kepada Udin. Nah, Gang Hye yang pulang senang karena pintu kamar Chunpil terbuka, segera masuk menyapanya sekaligus meminta agar Chunpil mengadopsi Bejo. Chunpil sih sudah lama ingin melakukan itu, tapi ia nggak mau jika Gang Hye berbagi warisan nanti. Jelas dong Gang Hye kesal, menyuruh ayahnya menikmati hartanya saja. Toh ia nggak butuh dengan warisan itu. Tapi melihat obat yang banyak, ia tentu bingung. Tapi Chunpil alasan kalau itu hanyalah obat biasa.
Nah, karena kepikiran, besoknya ia diam-diam mengikuti Yonsu yang pergi bersama ayahnya. Dan gak berapa lama sampailah ia di panti jompo, di mana teman sekolahnya dulu yang kerja di sana menyapanya, menjelaskan kalau warga desa memang sering ke tempat itu, termasuk Chunpil, untuk membantu para lansia. Membuat Gang Hye terkejut, warga desa yang dipikirnya cuma tukang gosip, ternyata punya sisi baik. Ia juga baru tahu kalau ayahnya lah yang jadi tukang foto pemakaman buat para lansia, dan sekarang diwariskan kepada Bejo. Masalahnya adalah Chunpil datang ke sana untuk mendaftar sebagai penghuni tetap karena sudah menyerah dengan penyakitnya. Lalu Chunpil sih masih saja senyum dan bertingkah seperti biasa, seolah-olah gak terjadi apa-apa. Alasan kepada Gang Hye kalau ia pengen tinggal di kamar yang bisa melihat danau itu. Tapi Gang Hye yang tahu tabiat ayahnya jelas gak percaya, bertanya ayahnya sakit apa. Seketika Gang Hye sedih dan marah mengapa Yonsu juga ikut membohonginya. Tapi sesuai janjinya, Yonsu setia di samping Gang Hye meskipun Gang Hye gak tahu mau kemana. Nah, sepanjang jalan Gang Hye terus diam, bahkan sesampainya di Seoul dan menghidangkan makanan, ia gak ngomong satu kata pun. Sehingga 슬프면 그냥 울어. 울어도 돼. awalnya Gang Hye masih biasa aja, tapi saat menjelaskan makanan itu adalah makanan yang dibawa Wati, padahal ia tahu itu dari Chunpil. Ia gak mampu lagi membendung air matanya. Takut bagaimana dengan dirinya jika harus melanjutkan hidup tanpa kehadiran sang ayah. Setelah tenang, ia pun cerita semua penyesalannya yang gak menganggap Chunpil sebagai ayah. Padahal banyak kenangan yang dapat mereka lalui bersama, tapi ia menyia-nyiakannya, membuatnya kembali menangis. Untungnya, Yonsu selalu ada di sampingnya, menemaninya untuk bersedih. Di saat yang sama, Bejo yang sudah tahu itu meminta Chunpil untuk setuju menjadikannya sebagai wali, sehingga Chunpil pun mengajaknya ke catatan sipil untuk mengadopsi Bejo secara resmi. Tentu saja itu membuat Bejo sangat bahagia. Akhirnya dapat memanggil Chunpil dengan sebutan ayah. Malamnya Gang Hye pun kembali langsung memeluk Burhan, berterima kasih karena telah menjaga ayahnya selama ini. Setelahnya ia menemui sang ayah sambil pura-pura tersenyum, setuju jika ayahnya ingin menikah dengan Jonggu. Tapi seperti biasa, Chunpil merespon dengan tertawa, seolah-olah gak ingin menunjukkan kesedihan kepada putrinya. Besoknya ia pun memotret setiap sudut hotel, namun ibu Yonsu yang baru tahu langsung datang memeluknya, gak mau jika Chunpil meninggalkannya. Tapi Chunpil justru senang, apalagi melihat ibu Yonsu akan menikahi pria yang bertanggung jawab, berharap mereka selalu bahagia. Di lain sisi, Jonggu menyampaikan kepada Gang Hye kalau teknologi medis sudah cukup berkembang, jadi ia berharap agar Gang Hye gak khawatir, karena ia akan selalu menjaga Chunpil sampai sembuh. Dengan begitu, Gang Hye pun bisa banyak tersenyum. Toh sekarang saatnya ia bahagia bersama Yonsu, apalagi melihat Bejo dan Wati yang juga pacaran. Karena gak ada tempat, mereka pun ke klinik, terkejut melihat Udin dan Nanwo yang juga pacaran. Ya, pada akhirnya cinta akan tetap berlabuh di dermaganya masing-masing. Tinggal bagaimana mereka memperjuangkannya. Beralih ke Esther yang mulai kenalan dengan berbagai macam pria, tapi gak ada yang mau menerimanya apa adanya. Padahal Gumsok bela-belain cosplay jadi Sarangga, biar Esther menemukan pria yang tepat, menunjukkan daftar baru pria yang mungkin cocok. Tapi Esther menolak karena apa yang dilakukan Gumsok membuatnya kembali percaya diri. Lagian ada Gumsok yang menemaninya membesarkan anaknya. Ya, kalau dipikir-pikir mereka memang saling cinta, tapi tidak menyadarinya. Singkatnya, mereka berkumpul di motel akibat Chunpil pengen menjual motel itu. Ya, terkadang manusia akan menganggap sesuatu itu berharga ketika sesuatu itu akan menghilang. Di mana Gang Hye baru tersadar kalau meskipun banyak kenangan buruk di sana, tapi di motel itu jugalah tercipta banyak kenangan indah. Kenangan tidak terlupakan bersama sang ayah, kenangan bahagia bersama sang ibu,
dan kenangan indah tertawa bersama sahabat. Karena itu ia menemui Chunpil di rumah sakit, tapi melihatnya tertidur, ia segera keluar hanya untuk sekedar menghapus kesedihannya. Gak mau jika ayahnya melihatnya bersedih. Nah, setelah siap, ia pun masuk sambil tersenyum, bertanya alasan sang ayah menjual motelnya. Tapi Chunpil bohong kalau ia butuh uang, padahal sebenarnya ia ingin menghilangkan kenangan buruk yang dialami putrinya di sana. Berharap setelah motelnya terjual, yang diingat putrinya hanyalah kenangan bahagia. Tapi sekarang Gang Hye melarang ayahnya menjual itu karena ia sudah memutuskan untuk membangun panti jompo di sana sekaligus merawat ayahnya. Lagian jika ia punya anak nanti, ia pengen sang ayah menemaninya membesarkan anaknya. Jadi demi kenangan bahagia itu, ia meyakinkan sang ayah untuk hidup lebih lama lagi. Nah, di motel, Bejo tiba-tiba memberikan tabungan yang selama ini ia kumpul buat sang ayah, sekaligus menunjukkan kalau ia sudah resmi menjadi anak. Jadi mulai sekarang, Gang Hye tidak sendiri lagi karena uang itu diberikan untuk membantu pembangunan panti jompo di sana. Dengan begitu, Gang Hye pun mulai merancang perubahan motel tersebut. Singkatnya, proyek motel baru selesai di mana mereka meresmikannya sesuai rencana. Tapi Chunpil malah nggak mau hadir di sana. Alhasil, Gang Hye pun segera ke motel California. Terperangah melihat ayahnya justru bahagia bersama para tetua desa. Orang-orang yang dulu dianggapnya sebagai tukang gosip justru hadir menemani masa tua sang ayah. Sehingga ia pun berterima kasih lalu segera pergi demi menyembunyikan tangisan harunya. Gak hanya itu, saat pesta pembukaan hotel baru, Hanyol dan komplotannya juga minta maaf atas kesalahannya di masa lalu, memuji kehebatan Gang Hye, bahkan siap membantu kapanpun Gang Hye butuh. Ya, semuanya berakhir dengan bahagia, di mana mereka merayakan ultah Chunpil, sosok ayah yang menyimpan sejuta kepedihan, tapi selalu pura-pura bahagia. Semuanya dilakukan buat kebahagiaan mereka yang dianggapnya sebagai anak, khususnya sang putri tercinta. 사랑해. 아프지 말고, 죽지 말고. Dan tamat. Ya, drama yang mengajarkan kita bahwa sebesar apapun masalahnya, semuanya akan terasa ringan jika bersama orang-orang yang selalu menunggu kepulangan kita. Layaknya rumah, gak peduli bagaimanapun bentuknya, karena rumah yang dapat dikatakan sebagai rumah adalah tempat yang selalu memberi kehangatan, kerinduan, dan sejuta kenangan. Kenangan indah yang tak mungkin kita lupakan, mungkin untuk hari ini, hari esok, atau untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah kalian sudah bahagia hari ini? Sekian dari saya dan terima gaji.